saya pengen kalian restoran take over. Restoran yang mana? Saya bilang 3 Michelin star restorannya. Lo yang take over chef, you take the entire restaurant, 100% take over gitu. Kita pengen kamu bikin promosi masakan Indonesia. Waktu kita bikin menunya, saya juga tanya pihak hotelnya, maunya gimana nih? Mau saya bikin dari cita rasa tradisional, otentis, atau mau kita fine tune? Semua di sana bilang make it authentic. Make it authentic because you bring your food there, make it as authentic as possible gitu. Hari pertama habis habis servis kan kita masuk tuh, dibawa masuk kan sama Chef Degan semuanya, terus semua berdiri, tepuk tangan. Terus ya nggak tahu gue lagi kangen anak gue atau karena kebawa suasana. Keluar air mata gue, serius gue. Serius, sebegitu penghargaannya terhadap masakan Indonesia orang sana. Tapi belum banyak yang kenal, sayang banget ya. Iya. Ini kan lagi rame MBG. Pendapatnya apa? It is nice, it's a very good program. Iya. Kenapa ya? Chef nggak terlibat, Chef? Ini Kenapa? Pancing. Aduh, mancing. Ini, Kenapa Chef? kan kita semua gini. Podcast ini didukung oleh Nyala Bisnis by OCBC. Saatnya berani naik level dengan kemudahan transaksi, akses pinjaman, hingga komunitas untuk networking dari Nyala Bisnis. Daftar Nyala Bisnis sekarang. Info lebih lanjut kunjungi ocbc.id/nyalabisnis. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini Chef Degan, Chef Norman, dan juga Chef Theo kembali ke podcast untuk sharing pengalaman mereka. Baru aja habis restoran takeover di Jerman di salah satu hotel legendaris yang ada di sana, dan juga di restoran 3 Michelin star. 3 Michelin star restoran Chef Indonesia takeover. Dan pada hari itu semua yang kerja di dapurnya itu orang Indonesia katanya. Super cool, and of course masak makanan Indonesia dan juga memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Bagaimana pengalaman mereka di sana dan apa sih yang pemerintah Indonesia lakukan untuk support orang-orang hebat seperti mereka nih yang mau sharing tentang budaya Indonesia ke luar sana. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Now please welcome Chef Degan, Theo, dan juga Chef Norman. Enjoy the show. Oke, bapak-bapak, welcome to the show. Apa kabar semuanya? Baik. Bapak-bapak. Iya emang Super. Bapak-bapak. Tadi kan katanya udah dibilang senior sous chef kan? Senior maksudnya tua. Apa kabar? Baik, Re, baik. Terima kasih, udah pasti susah ngumpulin nih pagi-pagi di sini udah dari kesibukannya. Tapi kemarin kan I think important to discuss, kemarin programnya balik dari Jerman. Masak-masak makan Indonesia di hotel legendaris, terus juga 3 Michelin star. Ini gak main-main gitu. Ini mulainya dari mana nih? Idenya siapa dulu nih? Pasti Chef Degan lah ya. Ya sebetulnya gini Ray, saya dulu di hotel itu ya, saya dulu pernah bikin promosi di 2007. Oke. Tapi bukan masakan Indonesia, tapi masakan Thai. Ya. Oh ya? Kebetulan tuh gini. Kok bisa? Nah. Wah gimana nih? jadi dulu kan saya sempat kerja sebagai executive chef di Bangkok. Terus Oke, I see. Ya dulu. Terus kebetulan saya punya GM saya itu dulu dia langganan di hotel Itu. Traube Tonbach ini yang kita bikin Oke, promosi nama hotelnya kemarin. bacanya gimana sih? Traube Tonbach. Traube Tonbach. Betul. Traube itu artinya anggur. Tonbach itu nama welenya yang ada di situ ya. Nah, terus waktu itu saya kebetulan aja saya ngobrol sama GM saya, terus dia baru pulang dari cuti, terus saya tanya kemarin cuti kemana? Saya tanya. Oh saya di Jerman selalu setiap tahun cuti di Jerman, dia bilang. Di mana? Oh hotel Traube Tonbach, kamu tahu nggak? Kalau lo ngomong sebut Traube Tonbach di Jerman ya, semua orang tahu. Karena memang itu memang hotel legendaris, hotel yang
berhubungan kuliner dan kuliner yang sangat tinggi gitu loh. Oke, dan lu pernah tinggal di sana lama kan? Ya, saya pernah tinggal di sana Oke. lama dan juga waktu saya pendidikan kuliner juga setelah selesai, gue juga pengen kerja di situ. Oh, dulu, ya nggak? ngimpinya di sono. Ngimpinya juga chef pengen muda. kerja di situ. Countryside ya? Countryside gak sih? Countryside, Black Forest, Black di Black Forest. Forestnya. Ya. Must be very beautiful. 3 Michelin juga. Ya, Ya, siapa yang nggak chef muda yang nggak mau kerja di situ Betul. ya kan? Dan zaman dulu di tahun 80-an kan orang ngantri pengen kerja di 3 Michelin ya nggak? Betul. Dibayar pun nggak apa-apa. Iya, Dulu kan gitu ya. Dan kebetulan karena GM saya ngomong dia cuti di sana dan pas dia bilang kamu kenal hotelnya, saya bilang ya kenal lah. Sahabat saya kerja di sana gitu loh. Kok sahabat kamu siapa gitu loh? Ya ini sahabat dia salah satu chef di sana, head chef yang dulu apprentice bareng sama saya. Kita dulu Oke. apprentice bareng gitu loh di tempat lain gitu loh. Terus pas dia tanya siapa namanya, saya kasih tahu dia kenal, ternyata kenal juga. Terus akhirnya GM saya bilang, kamu tanya dia deh, mau nggak kalian bikin promosi Thailand di Black Forest, terus dari Traube Tonbach dari Black Forestnya mereka bikin promosi ke Bangkok, jadi Oke, exchange. tuker. Waktu itu begitu, Tuker, awalnya begitu ya. Ah. Nah karena GM saya dulu memang langganan di sana, kenal deket juga sama ownernya. Ya udah, akhirnya dia ngomong sama ownernya, saya ngomong sama teman saya karena teman saya posisinya ya executive sous chefnya ya, jadi kurang lebih assistant culinary director lah istilahnya ya. Jadi memang posisinya tinggi gitu. Jadi ide bagus, akhirnya dibuat promosi. Jadi setiap tahun itu mulai 2007 kita kirim tim dari Bangkok ke Black Forestnya. Jadi waktu itu saya sama tim chef semua Thai ya nggak. Jadi saya nge-lead, terus anak buah saya 3 yang bawa ke sana, sama karena Thailand terkenal dengan spa dan mereka pun juga punya spa, kita bawa juga Thai terapis sana. Widih, keren banget. Jadi promosinya dulu Thai food promotion digabung dengan Thai massages. Oke. Laku banget. Iya, Rey. pasti lah. Laku lah. Makanan laku. Keren Ya. Terus waktu itu saya melakukan itu 3 tahun berturut-turut. Jadi saya ke sana, tim mereka juga datang ke Bangkok bikin the culinary journey of the Black Forest gitulah kayak gitu ya nggak. Jadi kita bikin exchange. Habis 3 tahun saya keluar, maksudnya 2010 saya keluar dari hotel di Bangkok, saya buka restoran di Bali kan waktu itu ya nggak. Saya udah selesai sebetulnya gitu loh. Terus suatu saat 2013 saya cuti ke Jerman ya. Saya cuti ke Jerman, mainlah ke hotel itu. Main cuman sekedar silaturahmi lah gitu loh. Ownernya sama manajemen timnya approach, tanya, kamu mau balik lagi nggak bikin promosi gitu loh. Terus saya bilang, ya tapi kan saya udah nggak di Thailand lagi. Nggak. Kita pengen kamu bikin promosi masakan Indonesia gitu. Nah, iyalah, masakan Indonesia ya. Saya Indonesian ya, Iya. bikin masakan Indonesia kan. Waktu dulu saya bikin yang Thailand kan, oke orang nggak tahu saya orang Indonesia, tapi dari mukanya mungkin dia pikir saya orang Thailand Sama. gitu ya, nggak sama aja gitu ya. Tapi ya akhirnya kita bikin masakan Indonesia di sana. Waktu itu pertama kali saya bawa Theo. Ya nggak? Jadi Tahun sebenarnya berapa tuh, Chef? 2014 ya, 2014 ya. Tapi waktu itu kita di kitchen cuma bertiga, Theo, Heru sama saya. Jadi ada temennya Theo lah. Kita bertiga ya bikin ini. Oh, waktu itu datang Bu Desi pemenang MasterChef. Oke. Desi iya, ya, Desi iya. Trisnawati kan dia dulu ikut kan abis menang MasterChef. Iya. Terus dia tanya, dia tahu kita mau ke sana, dia tanya, "Chef boleh ikut nggak?" Saya bilang, "Tapi Des, saya udah nggak ada budgetnya, cuma buat 3 chef saja. Nggak apa-apa, saya pengen pengalamannya, saya bayar flightnya sendiri." Ya udah, Desi ikut untuk bantu kita di kitchen, dia bayar semuanya sendiri gitu loh. Kamar tapi dapat waktu itu. Ya udah, we did that. That was the first year we did it. Ya. Tapi formatnya sangat berat ya. Berat kenapa? Kita 2 minggu ya 2 minggu. Jadi kita datang 3 hari kita bikin mise en place, kita bikin preparation. Karena mereka, karena namanya juga hotel kuliner ya. Mereka nggak mau kita bawa bumbu. Jadi dia pengen kita produksi bumbu di sana. From Ya nggak? scratch. From scratch. Itu kan artinya they have to buy all the Iya, ingredients ya. the ingredients. Terus saya tanya, teman saya kan chefnya di sana, saya bilang, jadi kalian mau beli ini semuanya? Ya nggak apa-apa, kasih gua market listnya. Kalian butuh apa aja? Saya kasih dong market listnya kan. Iya. Dan untuk 2 minggu saya butuh sekian banyak. Semua dibeli sama dia. Jadi bawang merah, bawang putih,
cabe, jahe semua kan berkardus-kardus gitu. Saya lu ambil dari mana? Dia ambil dari sebagian dari Belanda, sebagian dari Rangy di Paris. Oke, di Rangy. Di Rangy-nya kan. Ada sih. Ya ada lah, semuanya ada kan. Terus ya nggak tahu kosnya, saya nggak mau tanya kosnya gitu ya. Kan mahal gitu ya, mahal. Terus akhirnya tapi yang mereka ingin kita produksi bumbunya di on the side-nya gitu. Ya udah. Kita dapat dapur. Nah waktu itu kita udah dapat dapurnya 3 Michelin star restorannya. Dapurnya yang kita dapat karena timnya di sana waktu kita datang lagi cuti. Jadi we got their kitchen, just produce gitu loh. Ya. Jadi timnya libur, lu masuk. Ya timnya libur 2 minggu atau 3 minggu cuti kita masuk. Ya kita get the kitchen. Terus kita bikinnya di situ, produksinya mau di situ. Jadi 3 hari memang produksi total. Terus abis itu kita mulai promosinya. Promosinya jadi formatnya 2 hari, 1 hari pertama, hari kedua cooking class. Jadi ada cooking classnya. Biasanya cooking classnya dari jam 10 hands on ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ya. Kita bikin cooking class. Tapi hotelnya ini itu kan ada 2 hotel ya. Ada hotel yang kita di restoran di bawah sama main hotelnya yang di atas. Nah, main hotelnya punya restoran yang khusus untuk hotel guest aja. Jadi untuk breakfast, lunch sama dinner. Ya untuk yang full board, half board gitu ya makan di sana. Nah, untuk dinernya dia selalu punya set menu. Jadi biasanya 5 course set menu, choice of appetizer, choice of soup, choice of main course, choice of dessert kayak gitu-gitu ya. Nah, kita waktu itu setelah cooking class kita harus kasih 1 choice appetizer atau soup dan 1 choice main course. Yang Indonesia. Yeah, and that's 470 packs. Oh my god. So we had 3 of us prepare cooking class. Setelah cooking class prepare buat itu, ya nggak? 3 of us. Jadi kita tuh di sana tuh jam 9, jam 8 lah udah masuk ke dapur sampai jam 10, jam 11 kita di dapur ya, non-stop man. Dan kadang-kadang di awalnya kita kan harus ngajarin mereka gimana dish out the dishes kan, karena mereka kan timnya nggak ngerti kan. Product knowledge-nya juga belum tahu. Jadi kita abis itu ke atas ajarin mereka untuk dish out dishes-nya kan. Besok-besoknya tapi udah pas udah ngerti kita cuma bikin aja terus mereka yang dish out sendiri gitu. 1 hari cooking class, 2 hari cooking class dengan produksi itu dinner. Hari ketiga gala dinner. Kita yang produksi gala dinner. Prepare di 3 Michelin star restorannya tapi dish out-nya di restoran sebelahnya di all day dining-nya. Ya enggak? Max 75 packs ya enggak. Tapi kalau bikinnya 5 course set menu sama finger food itu kan banyak juga ya enggak. Crazy. Itu dari pagi sampai malam. Gue lagi ngebayangin ini bertiga doang, buset dah ini. Iya, lebih capek dari kerja nggak? Kadang-kadang dapat bantuan dari timnya mereka. Tapi pas dish outnya pasti bantu chefnya, jadi semua turun untuk bantu dish outnya. Tapi kan prepnya banyak kan? Iya. Terus dan di sana kan gitu, nggak ada butcher yang motong ikan, kita motong sendiri kan ya, semua fillet sendiri motong sendiri kan. Jadi udah, jadi hari ketiga itu biasanya Rebo kita ada gala dinner. Hari Kamis buffet. Yeah. Mereka di main restaurant punya buffet, kita dapat 1 section. 170 to 200 packs we have to prep for buffet. Dan itu kan harus di prep sebelum-sebelumnya kan. Kemudian Jumat gala dinner lagi. Sabtu time to rest a little bit. Hari Minggu either brunch atau special misalnya set lunch untuk tamu hotelnya gitu. And then Monday mulai cooking class lagi sama dinner. Jadi 2 weeks kayak gitu programnya gitu. Gila. Jadi nggak ada liburnya men. Jadi memang benar-benar that was really hard ya. Waktu itu memang gas. Nah itu saya lakukan dulu dari 2014 sampai 2018. Oh 1 tahun sekali. Ya setiap tahun 1 tahun sekali lah, cukup lah. Iya cukup lah. Dan Ray, kadang-kadang ternyata mereka juga hotel ini dapat take over 1 kantin di Stuttgart. Jadi dari Black Forest ke Stuttgart itu sekitar 1 jam di kota Stuttgart ya. Dia manage 1 kantin di salah satu perusahaan. Nah, ownernya perusahaan ini adalah tamu langganannya hotel. Dan dia bilang, saya ingin culinary team kalian yang manage saya punya kantin. Dan itu kantinnya buat kalau lagi rame-ramenya 1.200 ya. I want everything fresh.
Ya, saya mau makan seperti saya makan di hotel kalian. Saya nggak mau ada frozen product dan semuanya harus diproduce dalam ini. Sampai pastanya, Ray, dia punya pasta machine. They make all the pastas fresh. All the seafood, the meat that comes in is chilled. There's nothing frozen gitu ya. And I've seen it firsthand. Karena suatu saat waktu kita lagi di sana, Theo sih nggak mengalami ya. Iya, dia udah nggak mengalami. Tapi saya sama tim lain, saya ke sana tuh, dia bilang, chef bisa nggak bikin satu dish lah di sana untuk lunchnya kita bikin satu station khusus Indonesian food ya di saat itu buat 1.200 orang, Ray. Kita masak nasi sendiri. Aku harus pagi-pagi sana masak nasi, bikin waktu kari ayam ya, ayam, sayuran, sambal gitu buat 1.200 orang gitu. Mereka jual gitu loh, ya nggak? Dan kita memang produksi buat itu. Selain produksi juga untuk promosinya gitu ya. Iya, sebenarnya 1.200 sih gila, dibilang banyak kalau buat chef seperti Chef Degan mah sebenarnya nggak gitu banyak, tapi mungkin waktunya aja ya yang ya, tapi tight kan ya gitu 1.200 sih dengan ya nggak banyak. Yang belum tapi kan nggak ada yang bantu kan. Kita prepare bumbunya sendiri, bawa ke sana kita semua bikin semua sendiri kan, di sana cuma berdua aja sama berdua. Kemudian tapi dia juga segalanya ada station pastanya dia, itu semua fresh. And I've never seen a canteen that is so good in quality gitu loh. Makanya dia habis itu menang juga berapa kali best canteen in Germany bla bla bla. Oh, ada best gitu. canteen juga. Oh ya, ada wow, gitu. So memang luar biasa ya. Jadi supaya ngerti aja, jadi scope of worknya itu segitu banyaknya gitu loh. Makanya kadang-kadang orang bilang, oh chef ikut dong, kan asik ya ikut promosi. Nggak ada asiknya men, kerja terus kita malah nggak lihat seharian nggak sempet keluar juga gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya orang kadang-kadang pikir tuh jalan-jalan ke sana tuh enak asik, tapi ya. Nah cuman yang ini beda formatnya ya. Yang ini beda, nanti kita bahas lah. Iya, gimana formatnya yang ini, lebih lebih santai. Ini beda ya, formatnya kali ini tuh adalah ya karena kita di sana di hotel itu udah mengalami semuanya. Buffet udah pernah, cooking class yes, kemudian set menu juga udah gitu ya nggak, lunch juga udah, jadi semua format kita udah. Ya. Nah tahun ini sebetulnya, tahun lalu saya ke sana juga ke Jerman itu balik lagi habis pandemi ada segala, saya balik lagi ke hotel cuman liburan aja sama istri kan. Kemudian hotel manajernya yang sekarang kebetulan saya kenal waktu dia masih pendidikan dulu di tahun 2008. Sekarang udah jadi hotel manajernya ya. Terus dia tanya, "Chef, mau nggak balik lagi bikin promosi?" Terus saya bikin, maksudnya ya kayak dulu chef, tapi beda format. Saya pengen kalian restoran take over. Restoran yang mana? Saya bilang 3 Michelin star restorannya. Lo yang take over chef. You take the entire restaurant, 100% take over gitu. Maksudnya ya karena saya tahu kan timnya cuti ya. Timnya cuti. Jadi dia tahun ini pengen nggak cuman kita dapat dapurnya, tapi kita get the restaurant. Jadi the entire restaurant. The whole restaurant. Berarti timnya tim kalian. Yes, tim kita ya. Wow. Gini, tim kita, kitchen semua yang kita yang handle. Jadi all the production kita, there's nobody else. We got the entire kitchen for ourselves. Kemudian servisnya kita yang ngatur, tapi service timnya dari hotel. Jadi bukan the 3 Michelin star restaurant service team, tapi from the hotel dikasih berapa orang untuk serving aja. Tapi yang ngatur servisnya ya kita. Flow-nya kita yang ngatur. Dan di sana juga ada anak Indonesia 2 gitu loh, yang lagi pendidikan kuliner, keterampilan lagi di sana gitu loh. Ya. Jadi mereka juga bantu waktu di service timnya. Jadi ada di itu programnya berapa course? Program just dinner, lunch just dinner. Jadi just gini, dinner. jadi karena ini restaurant takeover di 3 Michelin star restorannya, jadi cuman dinner aja karena it only opens for dinner for that event ya. Jadi only 35 packs Ray, karena nggak fit more than 35 packs. Ya fine dining lah ya, nggak bisa lebih. Jadi 35 packs kita bikin 5 course menu ya, plus finger food. Jadi pas datang ada cocktail, ada 3 macam finger food, semua 5 course set menu. Jadi flow-nya waktu kita bikin kemarin, jadi sebelum course-nya keluar kita menjelaskan dulu apa yang mereka makan, storytellingnya sedikit ya nggak, dari mana, bahan-bahannya apa gitu. Saya bikin storytelling seperti itu. Saya sama Nika bikin storytelling seperti itu. So jadi setiap sebelum course-nya keluar, saya yang keluar, saya menjelaskan soal masakan itu dalam bahasa Jerman lah ya kan. Nah abis itu ya udah, itu enak. Jadi kita cuman bikin itu aja. Jadi lebih santai lah ya dibandingin yang kemarin. Jadi kita juga bisa lebih detail ya dari sisi makanannya gitu loh.
Dan kita waktu itu tadinya cuma saya sama Theo, terus Norman, saya boleh nggak saya ikut gitu loh. Ya Norman hanya ikut juga, jadi kita bertiga gitu loh. Dan tadinya memang budgetnya cuma saya sama Theo aja. Jadi Norman, lu bagaimana bro? dia bayar sendiri, dia bayar sendiri dia sendiri. gitu loh, ya nggak. Gokil. Nah Ya buat pengalaman sih ya. Terus- Mau di mana lagi masuk makan lu take over dapur Michelin. Gila. ya anyway, so kita bertiga ya, terus akhirnya ya kita dapat bantuan juga sih dari 3 anak Indonesia yang memang pendidikan kulinernya di Jerman. Saya ketemu mereka waktu Februari tahun ini 2025, mereka bikin pop up di Java, ya. Anak Batak 3 nih, Iya. ya. Risa, Arlo, Petran, terus sama ada Peter namanya, ya enggak. Tapi yang saya ketemu kemarin, kita ketemu cuma 3-nya, Reza, Arlo, dan Petran. Saya waktu ikut pop up-nya mereka, saya cerita bahwa saya nanti bikin event di Jerman. Terus mereka, di mana chef? Saya bilang Hotel Trabutunbach. Hah? Hotel Trabutunbach? Boleh bantu nggak chef? Jadi you can see the impact that hotel has. Gitu, ya. Jadi hotelnya itu punya 3 Michelin star, ya, 1 restoran, dan dia punya 1 restoran lagi. Udah 3 tahun ini punya 1 Michelin juga. Jadi under one roof there 4 Michelin stars. Hotel kuliner berarti ya. Hotel kuliner. Karena apa, Ray? The owner is a chef and his 2 sons juga chefs. Gitu. Oke. By craft, Mantap. Mantap. So jadi memang sangat into kuliner gitu loh. Nah, dan mereka bantu anak-anak Batak 3 ini, terus untung kita dibantu ya. Jadi pas mereka saya kan waktu itu bilang ke mereka, guys, kalau kalian memang benar-benar ingin bantu, I need your commitment. You need to commit ya, bahwa kalian benar-benar bantu, confirm with me that you can really do it and you can come. Karena saya akan organize kamar buat kalian. Nanti saya akan tanya hotelnya. Alhamdulillah kita juga dikasih kamarnya buat mereka gitu. Hanya mereka datang. Abis mereka udah confirm, baru saya bikin menu sama mereka. Karena kan tergantung orangnya, kita bisa bikin menunya, what can we do, ya betul. Akhirnya kita bikin menunya, ya itu nanti mungkin mereka bisa cerita soal menunya. Ya dari situ akhirnya it came into rolling. Berapa lama dinernya? Berapa hari? 4 malam aja. Oh, 4 malam. 4 kali service berarti. Ya, 4 kali service. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Apa makanannya? Oke, makanannya tuh masih tetap ada beberapa yang ikonik ya. Kayak kita ngeluarin soto masih ada. Mulainya dari awal. Oke, mulai dari awal. Finger foodnya. Finger foodnya kita ada spring roll. Terus kemudian Isinya apa? Isinya sayuran ya. Sayuran Oke. aja. Sayuran aja. Terus kemudian Lumpia. ada Lumpia. lumpia sayur. Terus ada sate daging rembige. Terus kemudian satu lagi kroket cakalang ya, tapi atasnya pakai sambal rias emulsion gitu di atasnya. Sambal apa? Sambal rias. Sambal rias. Ya. Rias ya. Dari mana tuh? Batak. Batak, Oke. Sumatera Utara. Appetizernya kita ngusung scallop asinan Bogor. Ada amis busnya. Ada amus-busnya dulu. Itu tuna. Tuna goho apa? Dabu-dabu. Terus kemudian scallop asinan Bogor, saya bilang scallop asinan Bogor, soto ayam Lamongan. Terus kemudian Soto ayam Lamongan, orang Jerman. bebek Bali ya. Kalau ini kan individual semua ya. individual. Main course-nya Main course-nya kita style. family. Tahun ini Nah, iya tuh, seru kalau gitu. Tahun ini kita bikin family. Sebelumnya kita individual waktu sebelumnya. Sekarang tahun ini main course-nya kita bikin family style. Iya, lebih Indonesia. Iya, betul. Gitu kan. Dan Soto Lamongan. ada soto Lamongan, terus habis itu baru masuk ke main course. Main course tuh kita ada 3 nasi nasi merah, nasi kuning, sama nasi putih biasa. Oke. Ya. Terus kemudian side dishes-nya, mainnya tuh ada Rendang, bebek. rendang, bebek Bumbu Bali. bumbu Bali, Bali. sama samjori pet. Apa tuh? Ikan samjori pet, ikan sambal teri pete ijo. Ijo Sambal teri pete. Ya, sambal, itulah. sambal ijo teri pete. Pete ijo. Habis itu What's for dessert? Sayur lodeh. sama sayurnya ada sayur lodeh. Sayur lodeh. Oke. Sayur lodeh, terus kemudian habis itu dessert ya. Dessert. Dessertnya tuh ada injin ya? bubur Bubur injin, injin, oke. sama Rujak di atas, bubur injin di atasnya di ada atasnya, es kelapa. Oke. Es kelapa. terus rujak buah,
Terus sama satu lagi Klepon. Jadi gini, dia bingung dia lihat. Iya. Gimana Banyak sih? banget. Nggak, jadi gini, Banyak loh. bubur injinnya itu individual ya, dengan es krimnya di atas gitu, individual. Kemudian rujak sama klepon itu to share, taruh di tengah juga. Oke. Jadi mereka bisa ini. Jadi lu bikin klepon tuh. Iya. Anjir ribet amat. Bikin. itu seru tuh. Ribet. Aduh, Seru itu. Kita kan nggak biasa memang orang Iya. chef gini, Iya. nggak biasa Chef bikin begini Indonesia mana- dessert. Mana biasa bikin klepon. Dan kleponnya kan ngeri ya. Ada klepon di Malang tuh yang pas begitu lo makan masih hangat gitu serot di ya. mulut ya Iya. kan. Di pasar Ororodo ya kan. Kita waduh ini gimana nih. Tapi ya ketemu juga akhirnya. Ya, nggak? Ya, namanya ketemu juga. ya buat kita juga apa Selahnya ya? dapet juga itu. Ya pelajaran juga sih ya nggak. You try. Oh Iya. ternyata gini ya. Gimana sih dapur 3 Michelin Star tuh ada bedanya gak? Nih, yang Rasanya. pertama Wah ini yang Nah, pertama kali nih. Ini yang udah pertama lama, kali nih ya kan? udah lama nggak service tiba-tiba 3 Michelin Star kitchen. Gimana chef? Waduh, gua mau pengsan pas lihat dapurnya. Anjing, keren banget dapurnya nih. Gede dapurnya. 35 guys kan? 35 guys. Dibilang gede juga enggak. Untuk Cuman 35 gede lah. untuk 35 ya gede. Cuman secara apa ya? Enggak compact juga sih. Enggak maksudnya Layout. ya kita kan Oh, cuma layout, berenam layout, aja. iya. Mereka kan lebih banyak orangnya Loh, sebetulnya. Ini kan menurut lu. Nggak ada wrong answer. Menurut lu gede ya udah gede. Pokoknya semua apa yang kita butuhkan, equipmentnya itu ada. Yang pasti itu sangat menunjang sekali untuk servis. Terus untuk ketepatan mengolah semua bahan masakan tuh ada semuanya. Dari mulai untuk prepnya, terus untuk masaknya, pas mau di sautnya itu semuanya lengkap. Bawa bumbu dari sini. Bawa Sedikit. ya sedikit. Enggak, bumbu sih enggak, kita bawa bahan. Bawa bahan. Bumbu bahan sih kita semua maksudnya. produksi di sana. Jadi misalnya soto tuh bumbu kuningnya lu Produksi bikin produksi Produksi sana. kita bikin. Jadi kayak ngulek nggak? pakai itu. Pakai termomix. Pakai Thermomix ya, karena dia punya. Di sana. Kan Iya, dia iya, punya exactly. beberapa dia punya di sana. Kita cuman bawa ini aja beberapa aromatik Ya. yang memang Oke. tidak ada di sana. You name it kayak kita bawa ini chef apa? Terasi. Kita terasi. Iya. Terus kemudian kita Pandan. bawa daun pandan, Suji. Pete. Terus Oh, buat pete. itu ya, buat klepon. Iya. Terus Oh, daun suji. Iya. Kecombrang gua nggak sih kita? kecombrang gue bawa, Kecombrang. kemiri gue bawa. Iya, kemiri susah. Ya, kayak Terus gitu-gitu. kemudian sama Kencur, satu yang Batak itu apa? Andaliman. Andaliman gue bawa. Andaliman. Yang buat rias itu. Kita datang langsung ada 3 box, men. 3 box. Hari pertama kan kita ngerjain bawang 6 karung berdua. Wow, ngupas ya. Nah, Oh, wah, supplier sana harus diajarin berarti teh. Nah. Cara bawang merah harus ada yang udah dikupas. Nah, tahun ini begitu loh. Dulu waktu kita bikin itu udah dikupas. Oke. Ternyata kan dulu kan saya tanya teman saya, ini bisa beli kupas nggak? Terus teman saya bilang nggak bisa lah, gini harus itu kan masih nggak ada yang jual udah dikupas di Eropa ini. Dia bilang, waduh kan gue harus kupas. Nggak, tenang aja. Gue suruh anak steward yang kupas. Itu teman saya dulu kan. Oke. Tahun ini kan lupa nanya sama dia gitu. Pas datang belum dikupas ya. Oh kita yang Wah, kupas. gila. Berapa lama chef? 8 jam ya. 8 jam. 8 jam. Kita kupas Dan bawang. gue yang paling nakal deh. In the meantime mereka berdua ngupas, gue yang bikin bumbu pesnya. Karena kalau tiga-tiganya ngupas iya. semua kan nggak kelar ya. Iya. Sorry chef dengan maaf ya saya ambil. Siapa Itu pun udah nge-cheat ya. Jadi Iya. kalau yang mau dihancurin ya udah kupasnya geprek aja. Iya. Oh. Tapi kalau misalnya Iya. kayak mau bikin bumbu rajang ya harus rapi Iya. ngupasnya. Wah itu kan parah ya. 6 8 jam ngupas bawang. 6 Tuh. karung. Pop up di Jerman 3 Day Michelin one. ngupas bawang. bawang merah bawang putih lagi. Rendem lagi iya. Ada yang pakai cara Chinese gitu yang di Pasti lu udah macam-macam cara tuh ya. Pasti udah macam-macam cara tuh. Ada yang direndam, ada yang di ada yang tetap aja 8 jam. 8 juga. Untung aja lo ngomong Ray, kalau nggak ada yang percaya kita lakukan itu. Sekarang kita udah senior ya. Ini ya. My God. Terus gimana proses prepnya tapi lancar semuanya? Dibantu dengan anak-anak yang udah anak-anak Indonesia yang udah kerja di Jerman, yang emang udah pengalaman juga Iya. mungkin Michelin Star gitu kan? Ya justru waktu itu untungnya juga gini Riam, I must say ya, mereka punya fasilitasnya ya. Jadi emang itu 3 Michelin Star restoran dapurnya. Kita pun sebetulnya bisa prep di dalam sini, tapi dia punya satu kitchen lagi khusus buat prep. Dia punya kombi-kombi oven di situ, Iya, punya
lebih enak. tilting pan segala, walaupun di dalam kitchennya kita juga ada tilting pan kecil ya, tapi di bawah yang gede gitu loh ya kan. Jadi tuh semua fasilitasnya ada. Lu bikin bumbu di tilting pan dong, kalau gitu kan enak kan. Untungnya yang untung terbaru ada ya, loh. Re, ya. Jadi gue udah pernah mempelajari itu. Wah enak banget ya. Kiri kanan bisa beda. Oh yang rasional tuh, yang kanan kiri. Wah itu, gue pengen banget coba pakai itu. Oke lah. Iya. Itu wah it's best man. Terus tantangan terbesar apa selain bawang ya? Bahan mis bahan ya. Iya. Buat klepon. Jadinya tuh gini, di awalnya tuh ya saya tuh masih ketar-ketir ya, karena kan saya tahu sekarang dengan regulasi baru di European Union dan segala macam kan masukin barang kan susah ya. Iya. Dan saya juga tahu juga banyak kasus-kasus di orang bawa makanan ditolak sih nggak apa-apa Rey, tapi harus bayar denda, kena denda, itu yang berat kan. Waduh gimana nih, udah ketar bingung. Tapi mereka udah chef bawa aja nggak apa-apa gitu nih. Dia khususnya bawa aja chef nggak apa-apa. Yang pusing kan yang pusing bapaknya, anaknya mah udah bawa-bawa aja ya. Gimana tuh? Terus akhirnya ya udah, mungkin karena banyak sebelum kita berangkat udah di sosmed banyak lah dari teman-teman media udah ngasih tahu bahwa kita mau ke sana gitu ya. Akhirnya dari Konjen Frankfurt tuh mereka kirim WA juga, terus kontak Nike, terus bilang ingin hadir juga di acaranya dan lain-lain. Akhirnya baru pertama kali ini jadi mereka ada interestnya nih, ya kan? Terus mereka akhirnya tanya juga, bisa bantu nggak? Ada yang mau dibantu Pak, mau dibantu nggak gitu. Terus akhirnya kita bilang kita ingin tolong dibuatin surat sakti lah pas kita berangkat. Penjelasannya kita bawa barang-barang ini untuk istilahnya event promosi, kasur diplomasi. Terus ya dibuatin suratnya. Selain buatin surat juga pas kita datang ada orangnya dari Konjen di sana udah standby. Jadi kalau saya mau lewat biaya cukai udah ada yang standby. Jadi itu sangat kebantu. Di situ kita ya bagus lah, apresiasi ya. Apresiasinya di situ. Terus pas orang makan, feedback dari orang-orang Jerman nih? Mungkin karena saya gini lah, saya kan yang banyak di luar ya. Saya yang keliling semua meja saya tanya ya. Walaupun sebagian saya udah tahu sebelumnya di event sebelumnya sama Theo dulu kan juga feedbacknya selalu bagus. Tapi ini kan formatnya beda nih. Ini sekarang 3 Michelin Star beda kan. Kita bikin masakannya sesuai lokasinya ya. Jadi kita nggak bisa terlalu tradisional. Tradisional adalah di cita rasanya. Di aroma, cita rasa harus tetap tradisional dan autentis ya nggak. Tapi dari penampilannya punya 2 chef juga kreatif gitu ya nggak. Jadi kita bikinnya agak modern ya nggak, sesuai dengan piring yang ada di sana, suasananya di sana gitu ya nggak. Jadi harus menyesuaikan dengan lokasinya. Ya kita tanya lah. Saya juga utama Nike kan keliling-keliling tanya juga. Ya semua pada blown away Ray. Ya saya udah tahu bahwa orang pada suka ya. Tapi sangat-sangat blown away dan sangat-sangat suka yang otentis. Jadi dari sisi cita rasa kita nggak mengurangi apa-apa ya. Enggak, lu nggak kurangin bumbu, enggak Pedes ya pedes. Pedes ya. Sambal andaliman itu. Ya, pada minta nambah. Kan nambah. Jadi welcome kerupuk ya. Welcome kerupuk. Kita pakai welcome cocolin nambah lagi. Serius minta nambah lagi, nambah lagi. Tentunya tuh ada 3. Kita bawa 3 kerupuk gendar, kerupuk udang sama emping yang emping Aceh. Itu pada nambah deh. Oke. Iya, dan memang gue baru ini kayak nggak dikurangin gitu. Nggak dikurangin, sama sekali nggak dikurangin. Karena kita kasih juga 2 macam sambal, yang andaliman sama pedas. Yang satunya sambal terasi. Biasa lah, biasa. Tapi memang dua-duanya tambah terus, Re. Asli tambah terus. Kayaknya mereka udah terbiasa kali ya perutnya. Kalau dulu enggak, mungkin gini, mungkin ya mereka udah travel ya. Zaman sekarang udah travel. Kan ini juga di restoran 3 Michelin kan tamu pasti tamu pemakan lah. Iya, gitu kan. Dan sebetulnya gini, Re. Di awalnya waktu kita bikin menunya, saya juga tanya pihak hotelnya. Saya tanya, maunya gimana nih? Mau saya bikin dari cita rasa tradisional, otentis, atau mau kita fine tune? Semua di sana bilang make it authentic. Make it authentic because you bring your food there, make it as authentic as possible gitu. Ya udah, that's what we did gitu loh. Mantap. Keren sih. Oh, hari pertama. Kenapa? Hari pertama habis servis. Ya, standing applause semuanya. Kan kita masuk tuh, dibawa masuk kan sama Chef Degan semuanya. Setiap kali habis servis. Setiap habis servis kita standing masuk ovation. ke dining room. Terus semua berdiri, tepuk tangan. Terus ya maklum ya kan.
nggak tahu gue lagi kangen anak gue atau karena kebawa suasana. Keluar air mata gue, Rey. Serius gue. Serius. Sebegitu penghargaannya terhadap masakan Indonesia orang sana. Tapi belum banyak yang kenal. Sayang banget ya. Iya. Tapi nggak cuman gitu. Kalau di orang sana kan tidak hanya menghargai masakannya, tapi menghargai orang juga yang buat gitu loh. Ya, effort. Jadi saya kan dari selalu menjelaskan makanannya, saya juga lihat dari reaksinya kan. Always reaksinya. Jadi gini Ray, setiap kali saya masuk, kan mereka ngobrol tuh di antara mereka masing-masing. Terus saya bilang, next course. Saya cuma bilang gitu aja, langsung diam. Satu ruangan langsung diam, liatin ke saya, terus nungguin apa yang saya akan ceritakan gitu loh. Jadi ngomongin di situ saya pikir nanti harus memang bawa anak-anak keluar gitu ya. Jadi terus pas sudah dessert saya bilang, nanti saya akan bawa anak-anak keluar yang masak masakan buat kalian ini semuanya. Wah, antusias ya pas mereka ini memang bener. Standing ada ini gitu loh. Nangis deh itu. Terharu. Merinding nangis. Gue sampai bawain selimut buat dia. Iya. Lo lagi begitu dicengin aja. Oke. Kalau Chef Theo udah sering kali standing ovation. Udah sering. Enggak. Kalau yang sekali ini baru kali ini. Sebelum-sebelumnya mah. Ya biasa sih. Mereka suka tapi sebelum-sebelumnya beda karena Beda formatnya format. juga beda. Iya. Ini kan lebih apa ya? Lebih personalized ya. Karena ruangannya kecil ya. Lebih warm. Iya, jadi lebih intens, lebih personal gitu loh, ya nggak? Jadi untuk tamunya itu sesuatu yang lebih emosional juga, apalagi buat kita pas dapet applause seperti itu kan, ya habis kerja kayak gitu kan, lo keluar kan dapet applause, akhirnya you feel, man, what I did was actually not so bad gitu loh, ya nggak? Karena you get that applause, and that's what we try for chefs gitu ya nggak? Dan juga buat yang bantuin pasti ya kayak misalnya Chef Norman juga, I mean unforgettable experience lah, itu hotel legendaris. Iya. Ya kan 3 Michelin star pula. Man, kesempatan kayak gitu nggak sering-sering datang kayak gitu kan. Ya itulah buat kita juga memang that's the pressure. 3 Michelin star restaurant ya. Ya. Apa yang kita akan provide supaya Iya, kalau misalnya Michelin star bikin acara terus nggak tahu acaranya fail kan malunya kemana-mana itu kan. Betul. Terus ini kemarin tuh gue lihat juga di sosial media setelah eventnya itu ada conference. Ya. Itu apa? Dalam rangka apa itu? Kan kita memang ada yang bantu kita kan anak-anak 3 anak-anak Batak ini ya. Iya. Dan mereka memang kerja di sana. Ya. Jadi pendidikan kulinernya mereka di sana. Terus mereka kerja juga di really good restaurants, Ray, ya enggak? 2 dari mereka itu kerja di 3 Michelin star restaurant, ya enggak, di Munich gitu. Beda-beda restoran, dua-duanya 3 Michelin. Terus jadi sudah tahulah, ya enggak, what has to be done gitu loh. Tapi enggak cuman itu, karena kan kita posting ya. Jadi banyak anak-anak, malah anak-anak Indonesia yang memang kerja di sana, pendidikan di sana, atau misalnya sudah selesai pendidikan masih kerja di sana, pada menawarkan diri gitu loh. Chef, boleh nggak bantu? Ayo saya datang, kalau perlu saya take off chef, saya mau datang gitu loh. Terus saya pikir udah kelar eventnya. Terharu, saya terharu gitu ya lihat kayak gitu kan. Saat event aja udah banyak, Nika dapat banyak sekali di sosmed, dapat DM gitu. Terus kita juga terharu. Saya bilang, Nika bilang we need to do something ya. Let's talk with them gitu. Let's do a Zoom call gitu. Akhirnya selesai acara kita bikin Zoom call bareng sama anak-anak chef-chef dari anak-anak Bataknya ini, sama saya sama Nika. Terus akhirnya yang ikut juga konjennya dari Frankfurt ikut, dari wakil dubesnya juga dari Berlin juga ikut gitu ya nggak. Pada ikut di Zoom meeting tuh di hari Minggu waktu itu ya. Zoom meeting ada 50-60 orang lah yang ikut. Kita cerita soal eventnya, akhirnya juga ada Q&A, terus ada komen-komen mereka juga gitu ya. Dan banyak sekali yang memang ingin bantulah. Ini tuh anak-anak yang ikut Zoom call-nya dan yang DM tuh anak-anak kitchen apa anak restoran? Anak kitchen apa? sama anak restoran juga. Jadi kerja di F&B lah, di F&B ya. Dan banyak ya ternyata. Banyak, Re. Waktu dulu pandemi saya sempat waktu dulu di Corona sempat bikin juga Zoom meeting seperti itu. Ada ratusan waktu itu yang ikut
kita diskusi soal kuliner, soal ini khususnya sama anak-anak Indonesia yang pendidikan di sana gitu. Iya, Banyak seratusan loh. Buat next event lah, ya kan? Ya terus ya what's good ya. Feedbacknya banyak, tapi lebih ke kita sharing ya nggak, karena how was it behind the scene-nya, how was it behind kerjasamanya dengan itu kan eventnya, feedbacknya dari tamu juga kayak gitu-gitu ya, ingin tahu juga sih. Terus nih pertanyaan yang begitu gue lihat Instagram story kalian gitu kan, terus kayak ini apa kan acaranya sukses bagus, terus waktu Zoom call tuh terlibat lah kayak ke pemerintahan di sana, duta besar dan lain-lain. Waktu mau bikin acaranya disupport gak? Quiet. Krik. Di luar doa ya, doa dan surat jalan tadi. Itu udah alhamdulillah ya, kita disupport ini karena memang itu tapi itu penting banget. Itu sih, sangat penting, you know lah ya, itu sangat penting ya. Dan itu memang sangat kebantu ada seperti itu. Jadi dari sisi bahan kita juga nggak kurang ya gitu loh. Tapi memang ini pertama kali ya. Saya udah sama Theo kan melakukan itu dari 2014. Iya, udah jadi udah four times kita udah melakukan lebih lah gitu ya. Saya udah lebih malah. Dan nggak pernah ada support seperti itu, ya nggak. Mintanya gimana sih? Ya gini. Sounding doang, apa kirim proposal? Enggak. Ini kita sounding udah berapa? Undang malah juga pernah dulu kita undang ya nggak. Tapi nggak pernah datang juga, nggak pernah dianggap juga waktu dulu ya. Itu malah Nike banyak yang komunikasi ke waktu dulu KBRI-nya, terus akhirnya juga ada sempat diliput dulu sama DW Deutsche Welle. Zaman dulu ya waktu di 2014 atau 2015 lah kita sempat di TV itu ya. Ya TV itu, tapi nggak ada tanggapan juga waktu itu ya nggak. Malah I must say dulu sempat Pak Dubes yang di Paris justru, karena itu nggak jauh dari Prancis kan, nggak jauh dari Paris, 3 jam lah dari Paris ya. Dia mungkin dengar dan dia datang waktu itu. Pak Dubes yang dari Paris datang, dia makan, dia nyicip, dia suka. Terus dia ngundang kita datang malah ke Paris waktu itu. Dan waktu itu sama Theo juga. Apa yang Cafe de la Paix itu? Di Cafe de la Paix itu sama Theo waktu itu ya. Dan saya memang sama mereka 3 tahun berturut-turut bikin juga kolaborasi dengan KBRI di Prancis, di Paris. Dan yang di Cafe de la Paix itu eventnya lebih besar pakai fashion show segalanya bareng Theo dan beberapa chefs gitu. Nah itu tapi sebelumnya di Jerman itu baru pertama kali kita dapat ini. Which is... ya dari satu sisi sayang, tapi dari satu sisinya ya akhirnya mungkin it's now about time to have a little bit of support ya nggak? Iya. Karena kalau menurut saya maksudnya kan support idealnya Chef kalau menurut saya nih Chef ya, datang tuh dari sini. Betul. Dari sini udah support, bukan nunggu acaranya sukses terus. Betul. Quote unquote nih, mohon maaf nih, karena sering waktu itu kita pernah bikin acara diginiin juga nebeng kesannya. Waktu itu kita pernah chef-chef ngumpul, chef-chef dan penggerak bisnis F&B bikin pop up, potluck. Mungkin Chef Degan datang kali waktu itu di Jaksel. Kita Natalan satu orang bawa makanan, terserah dari bisnis mau beli mau bikin, ngumpul-ngumpul udah. Terus habis itu kita undang dan ada beberapa orang kementerian datang. Habis itu di sosmednya bilang itu kementerian, acara kementerian, enak aja gue yang bikin gitu kan. Kita semua yang bikin gitu. Tapi kan sering begitu, mohon maaf ya realitanya begitu. Udah sukses baru support ini. Tapi sebelum waktu lagi butuhnya disupport ini kan justru yang emang perlu terbuka. Oke, perlunya apa? Terus jadi ada diskusi di situ gitu. Kalau saya lihat dari gini ya, oke, what happen lah ya. Kedepannya tuh gini. Mungkin ya kita sudah membuktikan ya, nggak cuman saya tapi banyak, you know more than me how many good Indonesian chefs we have gitu dan ya. Dan emang lagi promosi yang gitu lagi promosi gitu. Nah sekarang gini, we have the know-how, we have the people, and ya kayak misalnya saya kemarin saya sama tim ini kita ada hotelnya yang support dari sana gitu, yang memberi kita platformnya ya untuk melakukan itu. Yes. Udah ada semuanya. Bahan juga udah ada. We can do good things, nice things. Dan dari tamu-tamu juga udah disukai. Udah dapat komplimen, aplaus yang lain-lain. Nah, sekarang yang kita butuh sebenarnya support yang seperti itu gitu loh ya enggak? Apakah itu dari pemerintah, apakah dari sponsorship gitu. That's what we need gitu. Harus ada yang connecting the dots gak sih, Chef? Kayak misalnya acara kalian sukses nih di hotel tadi.
Terus mungkin ada hotel di kota lain yang pengen bikin acara Indonesia juga. Ya mungkin nggak ngundang chef Degan, ngundangnya chef yang lain. Betul. Ya kan Dan mungkin nggak jalan gitu. Dan mungkin nggak di Jerman ya. Iya, mungkin di negara lain, apa di Inggris, di Spanyol, di mana. And ada chef-chef juga yang punya koneksi atau network seperti saya di Jerman ya. Pasti ada. Do it, support them gitu loh. Karena at the end of the day ini buat Indonesia, men. Ya nggak? Bukan Norman, Theo, Degan yang bawa makanan. Enggak. It's all about the food actually. Dan lihat reaksi tamunya. It's all about that loh. Kalian lihat tamunya kan. Pada tahu gak sih Indonesia tuh di mana apa gitu? Pada tahu. Jadi kemarin tuh gini ya. Dan itu juga diliput kemarin sama DW juga. Kemarin Deutsche Welle kan juga bikin event liput juga event kita di sana dan dia bikin satu postingnya tuh gini, dan memang saya clean ke semua meja kan, saya bilang bahwa ini gimana kalian, gimana feedbacknya untuk makanan, semua bilang tuh enak gitu. Ada yang suka sotonya, ada yang suka bubur injinnya, ada yang suka tuna dabu-dabunya, tapi semua suka rendangnya. Semua suka rendangnya. Nah, waktu mereka diinterview beberapa tamu sama Deutsche Welle-nya, dia cuma bilang I don't know the name. I just know the beef dish. Yang beefnya itu enak banget gitu. But I don't know the name. Nah itulah, I don't know the name. Karena mungkin CNN udah bilang that's one of the best beef dish in the world, tapi ya tetap nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Iya. We need to promote this more loh, Re. We need to, masih kalah sama Tom Yum, masih kalah sama sushi, sama masakan Korea, Vietnam. Kalah kita. Jauh. Jadi kalau ngomongin itu ya, kemarin tuh akhirnya gue ke Thailand. Gue pertama kali ke Thailand dan cuma sehari. Iya. Tapi gue berasa banget sejauh apa ketinggalan kita dalam hal gastrodiplomasi gitu kan. Kalau dilihat restoran Thailand di seluruh dunia terus dengan podcast ini juga kan sering dapat cerita tuh kayak Pata itu dibikin memang program buat memperbesar makanan Thailand dan segala macam, tapi gue belum pernah lihat secara langsung lah gitu. Terus akhirnya dengan pengetahuan yang gue tahu gitu kan kemarin naik Thai Airways pertama ke Bangkok, menuju Bangkok. Gue naik Thai Airways, masuk ke pesawat, gue duduk sebelum ada yang safety video. Itu ada satu chef ngomong tentang makanan Thailand. Di video, film, dokumenter. Jadi dia cuma kayak ngomong simple. Kalian kan mau ke Thailand. Ya kan ini chef yang baru menang award Best Female Chef tuh dari restoran Potong. Potong ya. Dari restoran Potong di Bangkok. The girl itu ya. The lady. Iya. Jadi kan cuma ngomong secara kasual kayak kalian kan lagi mau ke Thailand. Nih gue kasih tahu makanan-makanan yang lu harus coba gitu aja. Pertama ada Tom Yum, terus dijelasin Tom Yum tuh apa, ada yang seafood, ada yang santan, ada yang enggak gitu dengan beauty shot segala macam. Next, gue mau kasih tahu tentang mango sticky rice, sejarahnya apanya, secara cepet aja diulang. Itu baru masuk pesawat bro, sebelum safety video. Jadi itu udah automatically play di TV gitu, udah ada kesananya. Cuma simple, coba kayak naik Garuda gitu dari mana? Misalnya ada siapa, Chef Norman gitu. You guys mau ke Indonesia, nih makanan ada nasi goreng apa, soto itu apa, itu kan secara nggak langsung ya. Mungkin mayoritas pasti nggak nonton, tapi kan itu ada effortnya di situ. And that's a very creative way to do it. Iya, itu sampai gila jauh banget. Gue langsung kan gue ada grup di WhatsApp grup yang Dewan Kuliner tuh kan gue videoin. Anjir, sejauh ini ketinggalan. Ini kita kepikiran aja nggak bro? Gitu kan. Terus habis itu kan gue follow Instagram restoran Thailand kan waktu mau ke sana. Terus semuanya nih lagi ngupload tentang udang galah. Semuanya. Jadi kalau kalian ngikutin F&B gitu, coba lihat restoran Thailand di Thailand tuh semuanya lagi ngupload udang galah. Gue pikir lagi season. Gitu kan. Terus habis itu gue ke sana pertama karena gue tinggalnya dekat mall, nemenin istri kerja, makannya di restoran mall lah hari pertama. Itu banyak spesial menu kayak kan kalau yang terkenal tuh crab omelet tuh. Ini udang galah omelet. Palanya sampai crispy dimasukin ke dalam omeletnya gitu. Enak banget. Terus habis itu di setiap restoran tuh ada spesial menu itu. Nyambung ya semuanya. Iya. Kompak gitu ya. Kompak. Dan satu hari di situ gue makan street food
juga street food pinggir jalan ada spesial menu itu juga. Gitu. Dan malamnya, paginya kan gue harus balik. Malamnya gue makan di restoran temen gue. Dia masuk 50 best restoran. Ya, casual fine dining lah. Emang makanan Thailand. Sama spesial menunya itu. Udang gala omelet. Sama persis ya. Sama persis. Cuma ya beda garnishing. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Apakah beda itu apa-apa gitu, program? Betul, gitu kan? Betul. Kenapa semuanya ada? Ada itu. Dan gue nyobain yang street food sama yang fine dining, kualitas udangnya sama. Itu yang bikin gue mind blowing. Karena kalau di Indonesia, lu makan seafood pinggir jalan sama lu yang kualitas tinggi banget, beda pasti kualitas ikannya. Ini bisa sama sih. Kualitas udang ya. Udang kan tahu sendiri di negara tropis. Saya tahu. Saya 7 tahun di sana. What you say, I know exactly what you're saying gitu loh. Ya gak? Tapi nggak cuma udang sih. Buah macam-macam sayur sama gitu. Kualitasnya semua sama. Itu yang amazing. Gue baru sehari nggak gue kulik-kulik, ini yang di depan mata aja yang kelihatan. Gitu, sejauh itu ketinggalannya. Karena setiap lini kepala tuh punya tanggung jawab yang sama mungkin sama. Jadi kebudayaan dan KPI-nya tuh satu gitu loh. Dan everybody has to do their own thing to go to the same direction. Kalau yang bagus lah. Masak, kalau yang desainer juga batik ya. Zaman dulu waktu Tom Yum juga mereka melakukan hal yang sama nggak sih? Kayak gitu ya. Serentak juga kan? Iya. Serentak gitu loh. Nah, dan emang harus serentak. Kalau kayak di sini yang sendiri-sendiri tanpa ada yang menaungi, satu badan yang menaungi semuanya, akhirnya scattered. Betul. Scattered dan effortnya jadinya kayak watered down gitu loh, kalau gue lihatnya. Ya, memang kalau kita mempromosikan sesuatu, kita harus lakukan itu secara sustainable gitu, supaya itu long last gitu ya. Ya kayak gitu ya. Sebetulnya itu kan nggak masalah ya. Seandainya nih kita copy ya. Kreativitas seperti itu ya, kan nggak salah, nggak apa salahnya, kan nggak apa-apa sebetulnya kan. Nggak ada salahnya. Karena masakan sama kita sekali. beda gitu loh ya. We can do our own version of ya. Dan ya pokoknya kita ya nggak cuman bukannya kemarin kita waktu ke Jerman ini, tapi sebelumnya atau kita di Paris masakan Indonesia tuh saya di London. You know lah, masakan Indonesia disukai banyak orangnya. You make Indonesian food, everybody likes it. Karena flavorful, makanan kita tuh makanan flavorful gitu. Full of taste. Exactly. Gitu. Dan variatif juga, karena dari Sabang sampai Merauke beda-beda gitu loh. Tapi ya itulah, I think saya rasa tuh memang kita harus kesananya tuh harus memang benar-benar mikir gimana supaya ini bisa sustainable dan bisa program yang memang nggak cuman sekarang aja di tahun ini, tapi di tahun-tahun berikutnya juga tetap jalan. Ya dulu kan banyak sebetulnya, ya nggak, program dulu banyak, tapi sampai sekarang banyak. Jadi dari yang ini saya diajak yang Dewan Kuliner ini. Maksudnya saya tuh jadi tahu dalamnya gimana. Gitu. Selama ini kan kayak sama seperti kita semua lah ya, yang kayak kalah jauh sama Thailand, gila kapan mau mulai gitu kan kasarnya. Tapi di dalam itu things move very very slowly. Very slowly. Waktu itu kan diajak bentuk Dewan Kuliner untuk connecting the dots orang-orang seperti kita ini. Gitu loh. Kalau misalnya Chef Degan ada programnya, kita akan approach untuk supaya 10 kali lipat lebih besar dan lebih efektif, kira-kira perlu apa lagi? Nanti kita cariin orang yang sama, gitu, supaya mungkin lebih efektif cari sponsornya, gitu. Kita connecting the dots tugasnya Dewan Kuliner tuh. Bukan kita yang bikin program harus begini, enggak. Bukan, kita tuh connecting the dots. Tapi things di dalam tuh things move very very slowly. Saya tuh pernah ketemu sama mantan Menteri Pariwisata, gitu kan, Bu Mari Pangestu. Terus habis itu dia sharing kayak pertama dia support banget diadakannya Dewan Kuliner ini, gitu. Tapi yang paling saya ingat tuh dia sharing program dia waktu dia menjabat. Dia menjabat pertama kali kan bikin program kan. Ini mau kemana? Nah dia kebetulan dia concern banget kuliner. Kan nggak semua pariwisata concern kuliner nih gitu kan. Dia concern kuliner. Dia bikin programnya dan dijabarkan satu persatu.
Itu emang dia bilang ini saya kopi Thailand. Dia bilang ini saya kopi Thailand. Udah ada programnya, udah ada. Bahkan kan kalau dulu itu ada 30 ikon kuliner Ya, ikon yang kuliner, sama 30, ya. Om Willy Wongso kan. Ya betul. Nah dia kerucutin lagi. 30 tuh kebanyakan. Thailand tuh nggak langsung 30. Ya betul. Dia bilang jadi dia kerucutin lagi 5 lah. Ada sate, rendang masih ada Gado-gado nggak soto, tahu ya. ada gado-gado, sama satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 5 itu. Jadi kecilin gitu. Tapi sayangnya nggak jalan. Karena nggak jalan dengan alasan apapun. Kalau things move slow, it's fine. Kalau sustain, ya perlahan tapi pasti. Masalahnya di sini begitu kepalanya ganti, Ganti lagi. presiden ganti, programnya Ganti lagi ya betul. sama aja, semuanya sama aja gitu. Semua ganti programnya. Nggak bisa pakai program yang dulu. Harus bikin program baru. Akhirnya begitu terus sampai sekarang. Tapi sebetulnya Ray, itu sebenarnya yang dulu itu udah bagus gitu. Saya masih ingat waktu dulu programnya itu jalan ya. Dan kebetulan saya juga waktu itu promosi masakan Indonesia di London waktu itu ada Indonesian Weekend, terus saya bikin beberapa cooking demo dan segala macam. Dan saya ambil juga sebenarnya guideline-nya dari situ. Saya mendemokan soto, saya mendemokan waktu itu sate juga, sama gado-gado juga sebagai cooking demo gitu loh. Karena saya pikir that's a good idea gitu. Why don't I just demo these things gitu ya. Dan masing-masing chef kan punya style yang berbeda-beda. Tapi itu semua soto ini, soto itu gitu ya. Jadi sebetulnya itu cuma bisa ini gitu. Cuman ya dulu kita juga nggak ada supportnya, nggak ada ini yang. Tapi sebenarnya sebagai guideline that's already good gitu loh. Ya enggak? Cuman ya itu, why don't we just sustain keep it gitu. Sustain gitu loh, ya enggak? Itu tadi deh tempat pop up chef. Itu hotel udah berapa ratus tahun gitu kan. Itu hotel. Hotelnya itu dari 1789. Crazy. That hotel. Di sana tuh things last, di take care gitu loh. Apapun itu. Ya. Di take care gitu kan dulu tahun 17 nggak sebesar sekarang, nggak langsung begitu buka Michelin Star kan, tapi ya dirawat gitu loh. Dan you know Ray, yang membuat saya kagum sama hotel itu adalah kan sebenarnya kalau dilihat kan saya pernah bikin promosi masakan Thailand di sana, and then saya bikin masakan Indonesia kan, itu two different cuisines kan. Tapi hotelnya itu dia nggak lihat itu, dia lihat bahwa waktu Thailand tamunya sangat seneng, Indonesia tamunya juga seneng banget gitu loh. Jadi dia ambil itu aja dari reaksi tamu, it goes well with the guest. Mereka aja menyadari bahwa this is something we can do ya gitu loh. Tiap tahun. Itulah. Gitu kan. Itulah. Ini aja dibikin tiap tahun tuh. Hotel di Jermannya peka gitu loh. Ya. Again, udah berbusa mulut kita ngomongin ini gitu. Tapi ya semoga kali ini didengarkan. Kalau dari Dewan Kuliner sih waktu itu ada tugas pertama. Tugas pertamanya tuh kayak dibandingin dengan negara-negara yang program gastrodiplomasinya sudah berjalan lancar gitu loh. Thailand, Korea, Taiwan even, Australia dengan wine-nya. Nggak usah ngomongin China, Jepang nggak usah diomongin lah itu ya. Udah itu udah jauh, udah jadi. Itu semua punya definisi makanan, chef. Definisi. Jadi kalau orang makanan Thailand tuh apa sih? Itu ada definisinya 1 atau 2 kalimat sih. Gitu. Nah Indonesia tuh belum punya. Terus waktu itu dikasih tugas. Disebar nih ke grup. Dapat tugas ini. Pikirin. Oke dong, kita meeting, pikirin, harus presentasi. Itunya yang lama, nunggu waktunya. Kemarin mau meeting, demo, gitu ada aja. Terus habis itu, udah hampir 3 mingguan. Gue terakhir nanya kayak, gimana? Kapan mau meeting? Bentar nunggu jadwal. Ya begitu. Jadi things move really slowly aja di dalam. Gitu loh, sayangnya. Ya akhirnya momentumnya hilang. Iya, takutnya momentumnya hilang gitu. Soalnya ini kan di Dewan Kuliner juga kita ngebantu loh ini. Kita bukan kayak berkarir di sini jadi kerja gitu kan. Kita ngebantuin. Akhirnya viral kalau ada negara lain nanti yang klaim gitu. Baru jadi viral. Baru. Like Kok di mana sih? Kok di mana? Ngomong dong, lu yang udah bikin buku makanan Indo lo. Repot gak tapi? Kalau mau dibantuin apanya support? Kalau misalnya let's say in a perfect world.
pada support nih pemerintah? Yang paling dibantuin tuh apa? Apakah biaya? Pasti, Re. Biaya dari transport. Yang keluar sendiri apa? Transport. Transportnya. Transport saya mungkin ya biaya Sama ya, promotion biaya. juga. Ya, promotion ya. Promosi di sono. Di mana Dari- aja. Di mana dan di Sebelum- dalam negeri juga ya. Pada saat Kemarin kita semua promosinya sendiri, Re. Iya. Foto syutingnya kita sendiri ya untuk promote ini. Segalanya kita ya kebetulan karena Theo kerja buat salah satu hotel dan hotelnya yang bantu juga untuk mempromosikan ya. Jadi bagus lah gitu loh ya enggak. So ya ini yang butuh. What do you need? You need biaya untuk Biaya traveling untuk ya. traveling. Kalau di hotel sendiri kan sebenarnya ya kemarin ini biaya hotel yang bayarin gitu ya. Tapi nggak untuk semua tim ya nggak, cuma sebagian gitu loh. Kemudian penginapan hotel yang Iya. kemarin provide, tapi not all hotels like that. Enggak, Ya nggak? enggak Not all semua. hotel like Kalau that. di ya nggak? restoran? Nah, Iya. restoran kan nggak bisa. Iya. Jadi kita butuh penginapan dan lain-lain gitu. Bahan-bahan ya nggak. Saya yakin pasti kalau kita lewat pemerintah pasti juga bisa dapat bahan-bahan yang lebih bagus lagi. Betul. Ya nggak? Bahan-bahan kemudian ya ini kan diplomasi ya. Jadi aksesnya ke negara itu yang lancar gitu loh. Ya nggak, supaya memang ada surat saktinya, ada orang di sana yang menjelaskan karena hey, dari acara kemarin jujur aja we don't get paid. We don't get paid. We do this out of passion aja. Exactly. Karena we know bahwa makanan kita itu sangat disukai sama orang-orang di sana. Iya. Gitu kan. Mau bukti apa lagi gitu loh. Ya enggak? Iya, dan kalau bukan kita ya siapa lagi? Betul. And then ya itu promosi, kemudian ya sosmed segala macam. Dan at the end of the day ini semua buat Indonesia gitu loh. Iya. Ya nggak? Jadi memang kalau mau ditanya butuhnya apa ya itu satu biaya. Ya itu all what is needed to make it smooth ke sana gitu loh. That's what we need. Karena we don't have that power. Kadang-kadang ya nggak, we don't have that power ya. Terutama kali dengan bahan-bahan gitu loh, ya nggak. Apalagi bahan-bahan kan banyak tuh, Re. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa istilahnya nyatuin, kan bisa diambil dari kita butuh pala nih dari daerah mana. Dari itu bisa jadiin storytelling Juga. Dari storytelling Jadi juga. lebih enak. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan. Kita yang bergerak sebagai pelaku industri ya, sama mungkin UMKM di daerah tuh jadinya sama, kompak, disatuin sama pemerintah gitu. Jadi lebih enak gitu. Ya kemarin juga kan kita banyak keterbatasan juga masalah kargo. Kita di satu sisi kita harus bawa logistik sendiri, maksudnya pakaian. Jadi kita bawa barang pun benar-benar terbatas karena timbangan kargo. Waduh, ini kalau kita bawa lebih kita harus spend out lagi sekian banyak. Itu sih banyak keterbatasan itu. Cuman kalau pas lagi di sananya, kemarin tuh kan bertepatan sama hari kemerdekaannya Swiss ya. Awalnya di depan hotel itu bendera Swiss. Tapi pada saat acara kita mau mulai hari H-nya itu berapa hari sebelumnya? A day before. 1 minggu selama kita ada di sana, selama acara itu bendera Indonesia yang ada di depan Pasang hotel. sama hotelnya. Mantap. Iya. Mantap nggak? Itu Ini tanggal buat berapa kita. sih? Kita kesana kemarin tanggal 5, 6, 7, 8. Enggak, kita 31, 6, 7, 8, 9 Oh, iya. event kita ya. Iya. Ya sebetulnya. Ya itu jadi sebegitunya ya mereka apresiasi ke Indonesia sampai bendera kita dinaikin di atas, terus di mana-mana di kamar, di beberapa outlet mereka ada Indonesian takeover lah. Iya Indonesian betul. Dan takeover. dia bikin ya flyer Iya. gitulah di kamar lah maupun di restoran semua ada ininya. Full support sih. Full promotionnya gitu. Promosinya. Ya kalau seandainya material kayak gitu bisa dibawa dari kita, misalnya ada sponsorshipnya kayak gitu kan, mempromosikan Indonesia kan bagus ya. Iya. Dan yang saya lihat kan nggak cuma itu aja. Jadi gini deh, saya kasih tahu ada cerita ya. Waktu kita dulu di sana, dulu promosi yang sebelumnya bareng Theo itu kita bikin satu cooking class. Itu ada satu keluarga ya. Itu ibu dan anaknya, ya enggak, ikut cooking class nih. Sama masih ingat anaknya masih kecil tuh. Tak dudukin di atas counter supaya dia bisa lihat apa yang kita masak gitu ya. Dan ibunya sangat antusias. Fast forward 2 or 3 years kemudian, that family, suami, istri yang ini sama anaknya datang kembali ke restoran saya dulu, Chef Cafe Degan. Ingat nggak dulu kan saya punya restoran? Iya. Mereka datang gitu loh.
Terus suaminya bilang ke saya, you know, your cooking class is the most expensive cooking class yang ever made. Because of your cooking class, my wife wants to come to Bali to Indonesia. Nah, kayak gitu ya nggak? Nice tourism. That's a good. Yeah, That's balik tourism. lagi. Yeah. Exactly that. Yeah. That's tourism ya. Impact-nya ada. Dan kemarin kebetulan pas kita lagi di sana, saya sama Nika sama chefnya di sana lagi duduk di meja, lagi ngobrol cerita soal keluarga itu. Nah, pas kita lagi ngobrol sama keluarga itu, mereka lewat di depan, lagi jalan. Nika langsung lihat, lah ini kan ibu itu gitu loh. Ibu yang mana? Yang kita barusan bahas. Oh, masa sih? Pas kita keluar, ketemu depan pintu, dia kaget. Kok kamu ada di sini gitu loh? Ya, dia juga lagi mau check out. Dia nggak tahu kita datang gitu kan. Dia lagi mau check out gitu. Pas dia lihat, wah, kalau saya tahu kalian ada di sini, saya extend my holiday gitu. Dan anaknya udah gede, udah mau kuliah gitu loh, ya nggak? Jadi itulah. Jadi kita pun ketemu sama tamunya gitu ya. Small reunion gitu. Jadi itulah Ray, it's not only making good food, ada, gitu impactnya tuh banyak bukan gitu cuma loh. buat masak-masak doang. Ya nggak? Gitu. Dan ada beberapa juga kemarin yang tanya, gara-gara kalian aku pengen datang ke Indonesia gitu. Itu that's actually lanjutannya gitu loh. We can do a lot dengan itu gitu loh sebetulnya. Jadi Betul. nggak tourism. Betul. Tourism belum ya nanti suatu saat ada kali ya. Ya kalau sekarang kayak Thailand, Korea, Ya. ya jualan bahan lah. Iyalah. Prancis, ya kan pastry semua pakai merek Prancis. Lu pikir berapa duit itu kalau satu Indonesia ya? Semua croissant pakai krim, pakai produk Prancis. Dan tahu nggak kemarin kita di sana ya, waktu dulu saya bikin promosi Thailand tuh juga kalau pakai coconut milk, saya pakai coconut milk yang namanya Aroy. Itu saya kemarin pakai lagi karena kehabisan yang Indonesia, terus pakai yang itu karena mereka di storeroomnya ada. Terus tak baca ternyata product of Indonesia. Aroynya itu. Indonesia loh. Jadi selama ini tuh tapi kita Ada produk ini Thailand, pas lihat produk of Indonesia. Sedih. Itu loh. Kacau. Ya, gitulah. Aduh. We need to do something. Ya, need to do something. Ya hopefully sih, Chef kalau dari saya, ya hopefully ini Dewan Kuliner bisa go somewhere. Kita semua nggak ada yang dibayar di sini full time. Kita cuma bantu. Hopefully bisa connecting the dots lah ke depannya kalau ada ini. Dan supaya things move faster lah gitu. Karena gue juga udah mulai, kayak ini kita ngapain nih gitu. Ya. Karena kecintaan lu kan pasti. Ya iya. Pasti. Hari biasa meeting cuy. Ya. Gue hari Kalau nggak biasa cinta, tiba-tiba buat apa? meeting di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, gitu. Kayak ya kita cuma bisa invest waktu sama tenaga lah. Yap. Ya betul, betul, Sementara. betul. Betul banget. Gitu. Sebelum masuk ke Q&A, ini kan lagi rame MBG di sosial media. Nggak mungkin dong podcast F&B nggak ngomongin kan Chef Theo, ya kan? Lu ngikutin nggak? Ngikutin. Ngikutin. Chef Degan ngikutin. Iya ya. Ya, Chef Norman Ngikutin. ngikutin kan? Pendapatnya apa? Kalau dari gue pribadi ya, mungkin kalau yang di pusat di Jakarta nggak terlalu banyak banget kelihatan ya. Yang kelihatan banget tuh di daerah. Again, satu kalau kita ngomongin makanan pasti ada safety. Ada safety-nya kan. Kalau Ya kita ini ngomongin- orang-orang hotel nih ya yang gue baru pertama kali mungkin dalam seminggu terakhir kayaknya rekor HACCP di-mention di sosmed sebanyak itu. Memang bener ya, bener banget. Jadi kalau dari lu barang dateng, terus lu tempat penyimpanan, pada saat lu masak, terus pada saat lu Nyimpen ya itu pada saat nyimpen, terus pada saat lu proses deliverynya ke tempatnya tuh semuanya tuh ada hitung-hitungannya dan ada ukurannya sebenarnya. Terus proses makanan yang sudah jadi itu maksimal berapa jam ada di luar, terus terkontaminasi sama sinar matahari kayak gitu-gitu kudu dipikirin sih sebenarnya. kalau mau benar-benar saklek HACCP. Betul. Maksudnya gara-gara ada yang bawa gitu kan HACCP yang dokter gizi kemarin, terus habis itu jadi ribut HACCP. Ya nggak tahu sebagai chef profesional pasti kalian setuju juga ya kalau mau ngikutin plak-plak kan ya nggak possible lah. Iya betul. It's not possible. Hotel aja kadang-kadang nih betul. masih skip. Ya kalau aku lihatnya gini, Re, yang namanya itu food safety ya, bakteri dan lain-lain, nggak kenal shortcut, nggak kenal budget, Ya. nggak kenal itu semuanya. Ya. And we're talking about kids ya. Ya, it is what it is. Anak-anak. Kalau penyimpanan nggak benar, prosesnya nggak benar, suhunya nggak benar, yang lain-lain gitu ya nggak. Ya
this is about to happen gitu loh. We know gitu loh. Iya. Ya nggak? We know ya. Temperature danger zone itu ya begitulah gitu loh. Lo mau budgetnya punya budget banyak atau budget sedikit ya begitulah ya nggak. Walaupun lo punya duitnya tapi dan kalau kita nggak invest juga ke proper Orangnya. alat, proper knowledge, Iya. proper edukasi dan lain-lain ya nggak. Dan prosesnya akan terjadi gitu loh. Gimana pun akan terjadi. Kalau ditanya sebetulnya ya ini kan sebetulnya proses yang dapur yang kita butuhkan. Kayak airline catering sebetulnya. Exactly. This is what you need. That's actually. what I said. Airline catering. This is what you need. Karena Iya. kita ngomongin safety. Betul. Safety lah. Betul. Food safety. Ya nggak? There's no other shortcut. Mau bilang apa? Kita mau diskusi apa aja ya gitu. Bakteri akan tumbuh di temperatur segitu. Sekian, Ya nggak? mati Iya. sekian. That's Itu it udah gitu loh. hukumnya. Ya sudah hukumnya gitu loh. Nggak bisa ini. Menghindari itu gimana ya? We have to take the right things in place. Iya, Itu the aja proper gitu loh. system. Iya. Menurut gue programnya tuh mulia sekali. It is nice. It's a very good program. Iya, Very, mulia very good banget program. lah. Ya. Tapi aplikasinya ini Ya. dan menurut gua nggak possible, lagian nggak possible sih. Siapapun ya bangun dapur sebanyak itu dan mau lancar semua nggak mungkin possible. Apalagi ini Ya. ngomongin soal hygiene. Coba kayak ini kalian lebih sering di dapur ya daripada gua. Sebuah makanan matang belatungan, iya kan? Itu tuh gua aja bingung. Ini kenapa bisa? Karena kan kalau misalnya mateng, habis itu let's say 2 jam deh, habis mateng, iya udah dingin, terus lu kirim, kan nggak belatungan. Kan harus lama banget kalau makanan matang. Bener gak sih, Chef? Iya bener lah. Sama kayak di rumah aja Re. Kalau misalkan masak pagi nanti dimakan sore kan Malam nggak mungkin emang kan udah belatungan? Kan enggak. Berarti udah berhari-hari dong. Bener gak sih? Enggak. Gua Ya udah perlu pasti. gua perlu itu, kecuali kalau dia udah sebulan di pojokan under counter chiller nggak kelihatan. Mungkin. Udah hilang itu tinggal tulang doang udah kan. Iya kan? Gue bingung itunya. Berarti udah matang, ditaruh di luar dong. Iya dong. Nggak di cover dengan benar. Nggak di cover, bukan nggak di cover dengan benar. suhu. Either itu belum Suhunya matang lah, juga suhunya ya kan lah. sehingga pertumbuhan bakteri Jadi bisa undercook nih, dia undercook. bisa manufaktur, ada yang undercook ada udah lama. Overcook pun bisa Overcook terjadi. bisa terjadi. Kalau suhunya dan waktunya kan udah melewati dan suhunya memang kita memberi suhu yang memang disukai sama bakteri dan Dibikin nyaman bakterinya Re. nyaman lah. Kalau nyaman kan tumbuhnya cepet ya kan. Kayak kita nyaman aja kan pertumbuhan cinta kita cepet gitu. Asik. Lah ya bener tuh kalau nyaman tuh cepet numbuh. Tapi bakteri kan bukan berarti belatung, Chef. Belatung Ya, iya. kan berarti laler harus ada yang Harus bertelur. Iya, betul. Ada telur itu larva. tapi gini, saya pernah lihat sendiri ya bahwa laler itu bisa lo punya makanan di situ. Laler bisa turun dia nelor di situ. Itu bisa terjadi. Tapi sampai itu keluar kan butuh waktu juga. Nah, itu maksud gue, saya pernah Chef, lihat itu. memang langsung. Oh sialan, terus saya perhatiin emang dia bertelur di atas makanannya gitu loh. Tapi sampai itu ini kan butuh waktu juga, nggak mungkin langsung keluar gitu. Iya, Nggak sih. exactly. Ya. Paling yang lo langsung lihat biasanya telurnya mungkin, tapi itu juga kecil kali, lo benar-benar harus lihat gitu ya. Nggak? Ya tapi ya itulah. Susah Kenapa ya. Chef nggak terlibat, Chef? Ini Kenapa? pertanyaannya, Pancing, pertanyaannya pancing. mancing. Aduh, bahaya. Ini Kenapa, Chef? kan kita semua gini. Dia udah gini-gini deh. Ini Loh, ngomongin kasih ya. minyak aja ke Siapa ke lagi ininya, ke apinya nih. yang cukup pengalamannya dan cukup dikenal dan pengetahuannya memadai semuanya gitu loh. Ya gini, ya nggak apa-apa. Kalau apa yang kita sarankan itu juga diikutin dan dilakukan, mau saya ini. Tapi kalau itu nggak, percuma Backfire. wasting my time, Iya. akan backfire. Iya. Itu bakalan udah makin backfire, Iya. ya nggak? We know, ya nggak? Bakalan, ya itu akan terjadi. Just a matter of time, ya nggak? Karena Indonesia seluas itu dan seperti kalian tadi bilang nggak mungkin di semua daerah bikin airline catering kitchen kan? Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin. Ya nggak? Soalnya emang paling benar kayak misalnya airline catering itu ya mateng, packing dulu, Ya. blast freeze. Ya. Di sekolahnya lo harus ada warmer atau oven, bener gak Ya, Chef? betul. Kayak gitu Betul. baru lo Betul. bener kan? Chef Norman, coba ngomongnya Chef.
Iya, kalau menurut saya sih ya bener ya. Ini tuh program yang bagus, program yang mulia. Terus masalah pertumbuhan bakteri, betul juga kata Chef Degan, itu it's non-negotiable. Bukan masalah efisiensi anggaran sehingga masalah higienis dan sanitasi diabaikan. Kemudian ini juga mungkin kurangnya pelatihan khususnya di daerah-daerah mengenai food handling atau mengenai penjamah makanan. Orang tidak diajari bagaimana cara handling makanan yang baik dan benar dari mulai pemilihan bahan makanan yang raw-nya, kemudian cara membersihkan, cara mengolah, cara packaging yang baik dan benar. Dan juga ini adalah kalau menurut saya ya mungkin ini adalah ketidaksiapan dari balik lagi ke SDM yang back to back terus setiap hari harus menyiapkan makanan sejumlah ribuan. Iya. Jadi manajemennya dan sistemnya itu belum terbentuk secara baik dan benar. Bukan belum sih, sistemnya udah salah menurut gue. Ya, menurut jadi gue itu sistemnya yang dibikin tuh salah, nggak harusnya dapurnya di sekolah. bener. Ya betul. Bener. Jadi lu masak buat 300 paling. Iya. 300 Kecuali lu 400 punya delivery truck yang udah chill juga. dan blast Dengan freezer yang MM-an Iya. itu. Iya. Yang bisa masuk semuanya tuh chef 3.000 masuk dah tuh blast freeze. Saya lebih cenderung dapur di sekolah. Dapur di Iya. sekolah, lu masak udah paling- 300 400. Iya. Udah bener. Bukan 3.000 4.000 itu jauh banget kan. Iya tuh kebanyakan itu. Iya, soalnya kan banyak banget SPPG ini yang punya sosmednya kan. Coba deh kalian cek ya di Instagram, ketik aja SPPG itu banyak banget. Terus habis itu kalian bisa, biasa kan mereka memamerkan bagusnya dan bersihnya kitchen mereka gitu kan. Yang saya lihat tuh bukan itu saya lihat ya kompornya 4 burner doang. Iya. Ya itu gorengnya 3 hari tuh ayam goreng buat 4.000 di wok saya tahu 3 hari gorengnya baru kelar, nggak punya tilting pan. Yang cuma proper untuk ngejar kapasitasnya adalah steamer deck nasi. Yap. Udah. Terus habis itu gue liat, aduh, cuma ada chest freezer 2 lagi. Ya berarti makanan matang nggak masuk kulkas tuh. Kan pasti isinya makan mentah dong. Iya. Iya kan? Yang dari makan matang pun masuk kulkas nanti ada proses reheating yang lagi suhu lagi. Oh iya, biasa Pasti. hotel begitu tuh. Iya, jadi proses reheating tuh ada suhu Iya. tertentu. Itu gitu ya jujur kan? gue bingung tuh waktu gue di hotel, masuk hotel pertama kali yang proper banget, hotel mulia kan. Dulu di Eropa di restoran kayak dari kulkas dihitung lagi suhunya terus dicatat. Mau ngapain sih gue? Ya, itu untuk ternyata safety reason. untuk safety-nya kan. Ya. Supaya bisa trace back. Iya. Nanti kalau Iya. ada, Trace back-nya kalau ada dalam nanti kasus. sesuatu kita bisa lihat. Oh enggak, waktu terima suhunya barang di sekian, waktu kita nyimpen di sekian, terus waktu diproses di sekian. Ya jadi selama itu suhunya benar semua gitu. Jadi supaya di trace back kalau sesuatu terjadi kita benar bisa trace back apakah itu benar-benar diproses secara benar, ya nggak? Itu sebenarnya buat itu sih, tapi ya yang kalian tadi ngomong ya dengan alat semua, sarung tangan aja, pakai sarung tangan seharian gitu loh, ya nggak? Semua dipegang, ya nggak? Iya. Yang bersih Beda-beda. tangannya, Geli banget. yang bersih tangannya, tapi sarung tangannya nggak bersih ya, semua dipegang juga gitu loh. Itu bener. Itu edukasi seperti itu ya mesti ini. Tapi kalau kita benar-benar chef, kalau kita benar-benar ikutin cara pakai sarung tangan dengan benar, costly juga. Memang costly ya. Kecuali kita memang cuci tangan every second, every minute kita cuci tangan gitu Iya. kan. Ya gitulah. Ya tapi ya itulah balik lagi ya enggak. Lebih berjauh. Gue karena lewatin pandemi, gue yakin kalian semua sama waktu di profesional dapur. Pakai sarung tangan tuh malah jadi lebih kotor. Betul. Karena waktu pandemi Harus kita ganti. ya, Mostly. Masuk kantong. Ya, karena gini, karena waktu pandemi kita memang harus selalu cuci tangan. Iya. That was the best thing. Saya sebagai chef selalu bilang, alhamdulillah akhirnya staff-staffnya tuh cuci tangan. Gue nggak mesti Exactly. ngomong, semua cuci tangan. Exactly. Every time, every minute ya. Iya. Itu yang kita cari kan seperti itu. Coba tanya, you go to Japan. Lo pernah lihat nggak sushi chef pakai sarung tangan? Nggak bisa, nempel dong. Nggak ada. Karena buat mereka itu kalau ada sushi chef yang pakai dia pakai sarung tangan, nanti ditanya, kamu sakit ya? Ya. Karena if you're healthy, you just need to wash your hands more often, and it's okay gitu loh. Ya nggak? So Exactly. Cuci tangan ada aturannya lagi deh. Betul. Suhunya. Betul. Setiap berapa menit Berapa sekali. lama. Berapa Makanya lama. menurut gue ribet sebenarnya. Iya. Di Bukan- dapur tuh nggak enak. Ribet ya. bukan keputusan yang tepat. Lo jadiin standar HACCP
untuk dapur-dapur ini, oh iya nggak bisa. Emangnya lu head chefnya yang selevelan Chef Theo nih? Ya. Semua eksekutif chef hotel, Mahal Re. semuanya. Makanya habis dong. Ntar makin tipis lagi tuh semangkanya, Chef. Kemarin kan udah buset deh, nge-slice semangka. Susah loh, setipis itu pisaunya harus tajam. Pakai slicing machine. Nggak susah. Lu lihat gak yang semangka tipis banget? Gue bingung. Ini Tapi gimana hebat dia itu. nge-slice-nya? Skillnya keren tuh. Makanya pakai serotan bawang merah guys. Iya. Aduh. Anyway. Kadang sebagai chef profesional tuh pertama miris, tapi kadang ya mungkin karena nggak tahu sih, jadi lucu gitu lihatnya. Karena even standard practices nggak dilakukan. Ya betul. Exactly. Ya betul. Dari Ya, program itself sih benar, mulia. the program itself is actually very good. Iya, very very good. Belum lagi kalau di pairing sama makanan lokal, Chef. Betul. Kan sekarang kan Ya, benar. nggak anak kecil nggak doyan Ya, doyan kan ini benar. kan request carbonara, request burger, Iya. ya kan ya karena taunya itu. Iya. Coba kalau dikenalin nih pelan-pelan dari Iya. makanan daerah, Betul, itu kan betul. mesti jadi Ya. dapat banget semuanya satu kesatuan. Nah ini ngenalin balik lagi ke anak-anak kita sebenarnya kan, makanan-makanan Indonesia, karena anak-anak zaman sekarang tuh taunya gitu-gitu aja. Betul. Diperkenalkan dari SD, dari kecil, sehingga berkelanjutan. Makanan Indonesian cuisine-nya tuh berkelanjutan terus sampai anak-anak kita. Yoi. Gitu. Yoi. Oke guys, sekarang kita akan masuk Q&A. Thank you very much for the questions. Ada banyak, ini kita pilih 3 aja yang paling menarik. So keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. Ini untuk kalian bertiga semua ya. Pertama dari Ilham Syah 8228. Apa hal yang paling menantang dalam memperkenalkan kuliner Nusantara kepada orang luar? Pasti kalau dari bahan pasti ya. Bahan kadang-kadang kan kalau kita pas beberapa kali ikut Chef Degan ke Jerman dan ke Paris waktu itu, bahan itu kita ngomongin masakan Indonesia itu kan kompleks ya. Banyak banget bahan-bahan aromatik yang memang ada di tempat kita doang. Beberapa sih memang sudah ada di pasar mereka. Nah itu rata-rata itu. Terus kemudian perutnya orang Eropa ya. Kan beda sama perut Betul, kita kan. nggak semuanya Betul. kayak yang tamu-tamu 3 Michelin Star restoran ini Ya, kan. betul. Jadi kadang-kadang kita ngeliat dulu kliennya, Chef Degan rata-rata harus membaca profil tamunya. Iya. Apakah tone-nya akan diturunin atau tetap hajar di ngomongin autentik yang rasanya kayak gitu sih. Chef Norman, tantangan terbesar. Tantangan terbesar ya mungkin ada beberapa masakan Indonesia yang bagi orang Eropa banyak mengandung alergen ya, kayak terasi misalnya. Jadi kita harus betul-betul hati-hati pada saat mau serving makanan di satu event. Jadi harus tahu Terasi itu karena udang ya kan. karena udang ya terasi. Terus kalau misalnya kita kacang Iya. kan kita ada sate, nah itu kacang, itu sih yang hal-hal yang kayak begitu yang perlu diperhatikan, karena kan kadang-kadang di satu sisi kita harus memang itu harus sangat diperhatikan ya alergen, tapi di sisi lain bagi orang Indonesia mungkin wah kalau nggak pakai itu Kurang enak gitu. Jadi itu tantangannya gimana caranya yang alergen juga masih tetap bisa mengkonsumsi, dan kita juga yang mengolah makanannya bisa menyajikan makanan tersebut tetap dengan cita rasa yang terbaik. Chef Degan? Ya mungkin itu di semua cuisine ya, kayak gitu ya, Yeah. dietary, Yeah. ya, dietary restrictionnya klien gitu ya, itu pasti di semua cuisine memang tantangan. Kalau saya sih bisa lihat tadi yang Theo bilang, kalau saya sih lebih ke lihat dari kita harus mengenal tamunya, jadi harus mengenal budayanya di sana. Ya nggak? Saya kasih contoh nih, kita waktu itu saya sempat di promosi masakan Indonesia, kita menyajikan gudeg, ya nggak kena. Di Eropa khususnya waktu di Jerman, kita bikin gudeg nggak kena. Okay. Kenapa? Bingung. Ini kok ayam manis ya? Kok semuanya manis? Ini dessert atau apa sih? Bingung dia. Itu nggak masuk ke konsepnya dia gitu loh. Ya nggak? Tapi sesuatu yang bersantan tapi lebih savory, lebih masuk gitu. Lebih masuk. Gulai mungkin gitu. Ya, merasa eksotis gitu loh, ya nggak? Jadi ini yang harus kita ngerti, ya nggak? Dan karena gini, masakan atau menu yang kita pilih harus kita pilih dengan benar supaya feedbacknya jadi bagus. Ya nggak? Kita nggak bisa punya idealisme dan gua suka ini,
gua sajikan gitu. Tapi ternyata di sebelah sana nggak suka gitu, Iya. ya nggak. Jadi kita benar-benar harus mengerti kesukaannya mereka, cita rasa mereka, selera mereka itu harus kita pelajari dulu, ya nggak. Udah itu, kalau khususnya di Eropa, ya kemarin kita harus mikirin wine pairingnya juga dong. Makanan saya apa yang cocok dengan wine pairingnya dia, karena di mata dia itu if it fits with their wine, it's good gitu loh. Ya nggak? Ini kita nggak harus- komplit kalau kita- nggak nggak komplit. wine Ya, sono, kita ya. harus ngerti gitu juga. Challenging nggak sih? Sir? Challenging, kadang-kadang challenging. Tapi kebetulan di hotel kayak kemarin kita, sommelier-nya luar biasa kan. Oh, dia Punya udah bisa. 100,000 Iya. macam wine yang dia punya dan pengalamannya kan luar biasa gitu deh. Nah itu saya pikir itu yang most challenging. Jelas lah yang namanya bahan-bahan memang kadang-kadang susah ya di mana kita ini. Tapi ya di situ kita akhirnya juga mesti mikir, ya kalau ini nggak ada ya mendingan saya pilih masakan yang jangan ada bahan-bahan ini. Saya nggak bisa bikin, ya nggak apa-apa lah kita bikin sambal terasi tapi nggak pakai terasi gitu. Ya nggak mungkin lah gitu ya nggak. It's not authentic gitu. Iya, It's not makanya. authentic gitu. Jadi itulah. Iya, untuk pemilihan menu sih, kurasi menu harus benar-benar. Kalau emang banyak takutnya orang di sana alergi terasi, iya jangan pilih menu yang pakai terasi, as simple as that. Betul. Gitu kan, jangan pakai kacang. Gitu kan, kalau takut banyak alergi daripada lu ribet sendiri nantinya gitu kan. Dan mungkin satu lagi, Ray, kayak kemarin kita kitchen takeover itu kan ya kita aja yang masak ya enggak. Tapi kadang-kadang itu bukan kitchen takeover. Jadi kita masuk ke satu dapur yang udah ada chefnya dan Iya. how to work with these people. Betul. Gitu. Karena we cook totally different gitu, ya enggak. Jadi harus convince mereka juga. Gimana dia mau bantu kita kalau kita nggak tahu gimana convince merekanya soal masakan kita gitu loh. Bener tuh saya. Itu penting itu. Saya punya pengalaman dulu, saya masak di Tomorrowland. Ya. Masak, gue pikir wah keren nih kan Tomorrowland party besar kan. Keren kalau di restorannya di tengah kita tumpengan bareng. Menurut gue keren lah. Jadi gue masak tumpeng. Jadi satu meja besar ada tumpengnya gitu kan. Terus gue udah request list sama. Gue bilang gue mau bikin bumbu. Lu keluarin izinnya aja deh. Itu gue masak 4 hari, 1 hari 8.000 di meja 8.000 packs. Jadi udah oke, bumbu gue mau bikin nih berapa ratus kilo apa sama Chef. Nggak from scratch kita aja gitu kan. Terus kayak nggak mungkin kekejar. Gue cuma sendiri, lu gila. Oh tenang, kita udah banyak chef ini. Ya udah gue arahin lah. Terus habis itu cabenya, gue nggak pakai cabai rawit sama sekali. Ya. Cuma pakai cabai merah besar. Oke. Dan di Eropa rada sulit juga tuh pada waktu itu nyarinya tuh. Cabai yang nggak pedas. Terus habis itu, udah jadi semuanya udah divakum rapi. Begitu gue sampai, ya kurang ditumis. Masih disote doang bumbunya, masih langu semua. Nah itu tadi kan, lo harus komunikasi yang lancar. Ini kalau lu pikir gosong lanjut lagi ya, kayak gitu. Iya, itulah betul. Gitu. Karena different style kan. Iya betul. Iya. Dan itu, gue ingat ada satu table. Pengetahuan Indonesia menurut gue kayak lumayan. Soalnya dia nanya gue, ini makanan pakai teriga, pakai terasi gak? Soalnya gue tahu makanan lo ada gini-gini. Wah, lumayan juga nih. Gue bilang enggak, gue udah atur nggak ada yang pakai gituan kan. Terus kayak, tapi sedikit pedas mungkin. Ngomong, I can take spicy food gitu. Ya iyalah makan kentang sambal ati, kentang belado yang nggak pedas aja. Pada begitu semua. Iya. Kan itu di party ya, bukan di restoran proper gitu. Pertanyaan kedua ini dari Fookstall. Kenapa sedikit orang Indonesia yang menguasai Indonesian cuisine? Lebih banyak orang Indonesia yang menguasai masakan Western atau Chinese. Sekarang sih udah banyak ya orang Indonesia yang menguasai masakan Indonesia. Cuman kalau zaman saya dulu waktu sekolah yang diajarinnya apa Pak Theo? Ya pastilah basic Western lah. Basic Western. Western. Jadi belajar masak Sama Indonesia. sekali nggak ada zaman lu sekolah. Apa Nggak ada. Tipis. 80% Western. Tipis ini setipis apa nih? Balik lagi. Bukan kita bukan ngomongin semangka yang itu kan. Tipisnya itu apa? Ya cuman basic aja. Semur gitu. Apa? Kalau misalnya ngomongin basic saus mah ada ya. Cuman nggak langsung. Sambal nih maksudnya. Ya, maksudnya kayak bumbu-bumbu dasar tuh tetap Oke, ada. oke. Jadi pengaplikasiannya ke sana kemari kan zamannya juga anak-anak zaman dulu ya. Lebih senang belajar Luar. Western. Kayak lebih keren aja pada Kayak lebih zaman keren. itu ya. Pada zaman itu ya. Betul. Kita nggak ngomongin zaman sekarang ya, pada zaman itu.
Kalau sekarang tuh banyak loh chef yang kayak gue kalau ketemu chef muda, lu kan biasa kalau belum jadi nih gue pasti nanya, lu tuh sebenarnya kalau boleh milih tuh mau masak apa sih? Indonesia chef. Wih, udah berubah nih zaman. Iya. It's encouraging. Iya bagus. Sedikit yang menguasai ya susah. Makan Indonesia nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Susah banget. Iya. Apalagi kalau restoran harus bikin market list makan Indonesia mateng anjir. Panjang bener. Prosesnya adalah lama. Iya, prosesnya lama. Servingnya mungkin simple, goreng dikit, angetin dikit. Prepnya gila tuh 8 jam tadi bawang jangan lupa ya. Belum lagi orang Indonesia makan satu piring lauknya banyak. Nah, itu dia. Makanya setiap Sambelnya kita perlu 2. lihat ibu kita masak setiap hari udah kayak hajatan terus kan di dapur. Bikin gepuk, bikin sayurnya, bikin sambel, bikin tumis ini, tumis itu. Wah, Nasi kuning. nasi kuning. Wah. Mungkin yang bikin ribet gaya makan kita kali ya. Kemarin bikin soto koya pakai koya. Pakai koya. Pakai koya. Bikin koya. Pakai koya. Wih. Koya Trimislin isi apa tuh? Cuman ngeblendernya aja pakai termos. Itu jadi trimislin. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Alvina Rostin. Perjalanan chef selama berkarir ada gak sih rasa capek menjalankan SOP tersendiri atau dari pihak perusahaan yang dijalankan karena orang ada aja fase di mana ingin break. Pernah apa ya kalau zaman sekarang burnout kali ya rasanya ya. Toxic. Pernah berasa burnout? Oh, Chef Norman dulu nih. Dia boleh. Iya, pasti pernah ya. Tapi kan bukan berarti kita berhenti. Kalau misalnya kita harus istirahat dulu, menepi dulu beberapa saat, kemudian lanjut lagi. Pada terus nggak saat apa-apa. posisi lu di mana nih? Udah waktu masih di kitchen apa udah di depan televisi? Pada waktu masih di kitchen. Oke. Jadi waktu masih di kitchen ini, waduh ini gimana ya? Berhubungannya sama finansial dan juga jam kerja dan lain sebagainya. Itu sih yang, waduh ini kita lanjut kerja di hotel atau cari di bidang lain. Ah. Oke. Chef Theo pernah burnout? Pernah burnout. Ada kalanya kita harus berhenti sesaat seperti Chef Norman bilang. Pada saat itu beliau, saya masih di hotel, saya ditarik nih ikut jadi di programnya beliau kan. Oh yang keluar Ya, itu. bukan. Di mana? Yang program masak-memasak itu, Re. Oh, Ya. oke. Master Chef apa Ya. sih? Kenapa lu nggak mau sebut? Lupa Oh, ngomong lagi. lupa. Oke. Tapi masih di satu jalur. Iya. Kan tetap ujung-ujungnya. Betul. Iya banyak yang nggak tahu loh. Ini di belakang Master Chef Terus bertahun-tahun nih kemudian Chef Theo. pernah juga jadi private chef. Jadi masih tetap jalurnya tetap masih Masih makanan. Tapi formatnya Formatnya aja yang beda. Nyobain sesuatu ternyata enak juga, asik juga gitu. Ya sudah. Balik lagi ke hotel, ke restoran, private chef gitu-gitu. Jalanin program, masak-masak, demo. Tapi nggak berhenti kan? Enggak berarti. Itu Nggak dia. berhenti. 20 berapa sih? 22 tahun ya? Malu baru 20 tahun kata Chef Degan. Senior. Pernah burnout gak Chef? Tunggu udah berapa tahun di kitchen? 40 tahun. Kalau jujur aja, kalau misalnya dengan umur sekarang gini aku mesti kerja kayak dulu mungkin burnout ya. Tapi dulu mungkin enggak ya, karena ya yang namanya itu 16 hours work is a normal thing dulu ya enggak. Zaman saya masih muda lah dulu ya enggak. Tapi gini, saya cuma lihatnya gini, burnout mungkin enggak ya, tapi the higher you go in position kan pressure-nya beda-beda ya kan. Sebagai line cook pressure-nya lain, sebagai chef de party lain, sebagai sous chef lain, sebagai chef de cuisine lain, sebagai executive chef lain, dan corporate chef lain lagi. Semua punya pressure yang berbeda-beda ya. Mungkin saya nggak pernah punya burnout itu, tapi saya ada waktunya di mana saya pikir aku udah males mikirinnya. Malesnya kenapa? Karena dulu ya the higher you go in the position, you have to deal with so many different things that has nothing to do with cooking anymore. Exactly. Ngerti nggak? Yeah. Exactly. And we started that job and we love the cooking part. Yeah. Ya nggak? Akhirnya waktu saya keluar dari hotel bintang 5, buka restoran sendiri,
I just realized actually the only 3 things that you need to make people happy is just 3 things. Satu, you have to cook well, continuously well. Yeah. Then you have to serve the food well. And then you have to make sure that your guests are happy. That's the 3 things that makes guests yang membuat tamunya balik lagi ke kita ya. Yeah. These 3 things. Yes, budget tuh penting. Yes, ini penting. Tapi That's the most discussing important things and then backstabbing political thing kayak gitu-gitulah ya, nggak di belakang-belakang itu semua nggak penting pada at the end of the day gitu loh. We need to concentrate more on the food itself gitu loh. Chefs need to be on the stove juga, need to be hands-on and cooking and teach the young guys how to do this. Saya dulu punya chef loh. Saya dulu punya satu chef, he was the corporate chef ya. Kalau dia masuk ke dapur ya, dia lihat the head chefs-nya pada kupas-kupas dan anak mudanya pada masak di depan, kita kena bentak sama dia. Guys, there's something wrong in this picture, dia bilang. How come you as the chef are peeling the onions and this guy over there is cooking? It should be the way around gitu loh. Emang bener. Exactly. We should be the one yang cook because we have the know-how. And then we should teach the guys how to cook gitu loh. Jadi saya pikir kalau kita semua balik lagi ke basicnya, sebetulnya that would be something that. Nah, saya dulu sempat di dalam saya waktu corporate chef juga, gua handle dengan banyak hal yang sebenarnya nggak penting, Doesn't make my food better. It doesn't make the guests come back because I waste my time to do all this administration political things that's not important. Gitu, Nah itulah di situ saya pikir mungkin. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga ada lagi nih masak-masak di luar negerinya. Sudah, is sustainable. Ray, next year kita udah ada tanggalnya. Wow, luar biasa. Stay tuned for that guys. Siapa tahu kita bisa ke sana kan. Ayo ikut. Makan. 8 jam ngupas bau. Udah ke Jerman 8 jam ngupas bau. Enggak, lo liput aja. Lo makan dan liput aja. Let us do the cooking gitu. Semoga sukses chef-chef di proyek-proyeknya masing-masing. Terima kasih. You guys are amazing. And ya apapun yang dilakukan semoga lancar semuanya. Amin. Thank you. Oke, guys, terima kasih banyak yang udah nonton dan sudah dengerin podcast kita kali ini. Rada panjang nih, hampir 2 jam gitu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Instagramnya Chef Degan dulu. Kalau belum follow Chef Degan di Instagram @deganseptoaji. Yes. Instagram @theo.setio. Theo.setio. Chef Norman @Chef Norman Ismail. Yes, kalian bisa ke sana DM buat diskusi atau ya kalau mau bantuin nih di event-event mereka silakan langsung ke sana. Jangan ke gua. Ntar chat gua. Pengen bantuin ya udah bantuin sana. Oke, and last but not least, thank you banget buat Nyala Bisnis, daftar Nyala Bisnis sekarang. Untuk info lebih lanjutnya bisa kunjungi di ocbc.id/nyala bisnis. Oke, we'll see you next time. Bye bye.